Legend of the Great Sage, Chapter 1611. Li Qingshan tidak peduli padanya. Sekarang dia terjebak di kamp musuh, sudah waktunya baginya untuk menghentikan semua cara mundur dan maju dengan berani. Mengenai benar dan salah, dia akan membicarakannya setelah dia selamat. Apa gunanya penalaran terhadap orang yang sudah mati? Qian Rongzi menatapnya diam-diam dan meringkuk. Dia menyerah pada beberapa rencana dan mendesah dalam hatinya, harimau, bagaimanapun juga, dia adalah harimau. Orang yang berani dan tekun bukanlah orang yang bisa melihat semuanya. Sebaliknya, ia adalah orang yang bisa bangkit dan menyerah di saat yang bersamaan. Ia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tak kenal takut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dapat ia capai. Karena itu, dia tidak pernah berani memprovokasi dia terlalu jauh. Dia tidak bisa menyentuh pantat harimau. Jika dia benar-benar membuatnya marah, dia akan menebasnya tanpa alasan. Lupakan saja, aku sudah berusaha sekuat tenaga membujuknya agar menelan hati iblis matahari hitam. Sekarang, mari kita lihat takdir apa yang telah disiapkan untuk kita. Li Qingshan melangkah maju dan masuk lebih dalam ke labirin darah. Setiap kali dia melangkah ke istana darah baru, dia akan menemukan jalan baru. Dia tenang dan menggunakan seni dan mantra ilahinya dengan bebas. Bayangan cermin dan doppelganger pikiran iblis berlipat ganda menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8, ratusan dan ribuan doppelganger melangkah melewati ribuan dan ribuan istana darah. Pikiran iblis yang berupa doppelganger terlalu lemah dan tidak bisa berada terlalu jauh dari tubuh utama. Akan tetapi, doppelganger bayangan cermin lebih kuat dan bertindak sebagai titik pendukung untuk mempertahankan eksistensi doppelganger pikiran jahat. Seperti sebuah pohon besar, doppelganger bayangan cermin adalah cabang-cabangnya dan doppelganger pikiran jahat adalah daun-daunnya, yang menjulang tinggi ke langit yang lebih tinggi lagi. Dan Li Qingshan secara alami adalah batang dan akar pohon besar ini. Matanya berkedip-kedip. Kini setelah diperbesar ribuan kali, lapisan cahaya terkondensasi di matanya. Seperti mata majemuk serangga, yang dibentuk oleh segi enam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap segi enam merefleksikan suatu pemandangan, menunjukkan lokasi setiap doppelganger dan pemandangan yang mereka temui. Labirin darah seperti sarang lebah besar, dan Jiu Ying adalah ratu lebah yang tersembunyi. Li Qingshan berubah menjadi bentuk yang sama untuk melawannya. Pada saat yang sama, ia menganalisis struktur sarang lebah dan mencari kemungkinan jalan keluar. Semakin banyak demonic will doppelganger yang diciptakan, semakin lemah mereka. Mereka harus menyembunyikan jejak mereka untuk menghindari deteksi, jadi kecepatan mereka sangat lambat. Mereka tidak jauh lebih cepat daripada orang biasa, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Seiring berjalannya waktu, ia mengalami lebih banyak istana darah dan secara bertahap memperoleh beberapa wawasan. Setelah hampir sebulan, Li Qingshan berhenti. Ia menghela napas lega dan tersenyum. Labirin darah yang mana? Biasa saja, dia sudah menghitung keseluruhan struktur labirin darah, serta jalan keluar ke-12 alam iblis. Dia bahkan punya perkiraan kasar tentang wilayah inti tempat Jiu Ying berada. Selama beberapa hari terakhir, dia telah memperhatikan untuk menghindarinya. Satu-satunya masalah sekarang adalah menentukan jalan keluar mana dari 12 jalan keluar menuju alam iblis Qiongqi. Kita bisa menghilangkan satu, jadi jumlahnya 11. Kalau tidak ada cara lain, kita hanya bisa mencobanya satu per satu. Sekarang dia bisa mengumpulkan semua avatarnya, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai tujuan dengan kecepatan tubuh utamanya. Namun, pada saat ini, labirin darah meliuk hebat saat sungai darah yang menderu mengalir melalui istana darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah kaum iblis telah menerima berita itu sebelumnya, mereka telah pindah ke tempat yang aman di istana darah sejak lama. Banyak avatarnya yang tidak mampu mundur tepat waktu, sehingga mereka tertelan oleh derasnya aliran darah. Li Qingshan tidak terkejut, dia tahu sudah waktunya gerbang Xuan Pin dibuka lagi. Dia tidak perlu menunggu dengan saksama sampai gerbang Xuan Pin terbuka saat dia pergi. Dia bisa langsung menyerang dengan pedangnya. Selama dia meninggalkan labirin darah, bahkan Jiu Ying tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tiba-tiba, labirin darah mulai bergerak dengan keras. Seluruh ruangan bergetar. Semua iblis di istana darah terlempar ke sana kemari. Jika mereka dikelilingi oleh batu keras alih-alih daging dan darah yang lembut, mungkin mereka semua akan babak belur. Apa yang terjadi? Ekspresi Li Qingshan tiba-tiba berubah drastis. Dia telah kehilangan kontak dengan semua avatarnya. Mungkinkah keberadaanku terbongkar? Ia segera mencengkeram gagang pedangnya erat-erat, siap bertempur. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada musuh yang menyerang. Getaran hebat itu berangsur-angsur mereda. Li Qingshan melepaskan gagang pedangnya dan membuka matanya, mengamati sekelilingnya. Ia langsung terkejut. Ia menemukan bahwa bahkan hukum dunia pun telah berubah. Tentu saja, esensinya tetap sama, tetapi bentuknya benar-benar berbeda. Li Qingshan mengerutkan kening. Ia merasa seperti sedang bermain dengan kubus Rubik ronde ke-17. Tepat ketika ia hendak menyelesaikannya setelah bersusah payah, seseorang telah mencurinya dan mengacaukannya lagi. Ia langsung merasakan keinginan untuk membunuh seseorang. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apakah dia seharusnya memainkannya lagi? Namun, labirin darah saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah labirin yang benar-benar baru. Mungkin bahkan lokasinya telah berubah, apalagi 12 pintu keluarnya. Ia perlu mencari jalan lagi dengan avatarnya sebelum kekacauan berikutnya. Ia perlu menganalisis situasi lagi dan kemudian memilih satu dari 11, tidak, 12 jalan keluar. Peluang keberhasilannya hanya 1/12. Jika dia beruntung, dia bisa berhasil sekali dari 12 percobaan. Setiap upaya akan memakan waktu 12 bulan, yang berarti 1 tahun penuh. Namun, peruntungannya saat ini sangat buruk. Mungkin dia tidak akan bisa bertahan hidup dalam 1 dekade, atau mungkin dia tidak akan pernah bisa bertahan hidup.
Di labirin darah, keinginan Jiu Ying memengaruhi segalanya. Sepertinya kita terjebak di sini. Li Qingshan mengangkat alisnya. Aku pikir ini mungkin bukan untuk menjebakmu. Qian Rongzi merenung. Oh, apakah ada orang lain di sini? Aku tidak tahu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Petik 2. Minta mereka untuk memberiku jalan keluar. Li Qingshan menarik napas dalam-dalam dan meraung ke arah langit. Itu bagaikan auman harimau, bagaikan auman naga. Gelombang suara melonjak keluar, dan daging serta darah di sekitarnya beriak. Dengan kecepatan kilat, ia menyebar ke jutaan istana darah. Dalam sekejap, suatu keinginan yang kuat berkumpul di tubuhnya, membentuk tekanan yang besar. Itu Jiu Ying. Li Qingshan melengkungkan punggungnya sedikit dan menyipitkan matanya. Matanya memerah. Bagaimana jika mereka tidak memberimu jalan keluar? Qian Rongzi bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan membunuh semua orang untuk keluar dari sini, kata Li Qingshan dengan tenang. Saya juga punya permintaan kecil. Bisakah Anda mengizinkan saya bicara terlebih dahulu? Apa yang sedang kamu rencanakan? Itu hanya sebuah ujian. Jika kamu sudah mati, bagaimana aku bisa hidup sendiri? Baiklah, Li Qingshan berdiri di sana tanpa bergerak. Tak lama kemudian, 9 aura yang luar biasa kuat dengan cepat mendekatinya, menyerbu ke dalam istana darah tempat dia tinggal dalam sekejap. 9 dewa jahat. Mata Li Qingshan membelalak, tetapi yang dilihatnya hanyalah 9 bayi kecil. Masing-masing dari mereka mengenakan dudou merah dengan rambut diikat. Mereka bertelanjang kaki, bermata hitam, dan berkulit putih. Mereka tidak hanya tidak tampak garang atau menakutkan, tetapi mereka juga tampak sangat imut. Namun, aura yang mereka pancarkan jelas merupakan 9 dewa jahat, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari dewa jahat lumba-lumba putih. Hatinya hancur. 9 dewa jahat ini tidak sesederhana 9 dewa jahat yang bekerja sama. Mereka terhubung oleh darah dan pikiran. Mereka membentuk formasi dan menutup semua jalan keluarnya. Sebelum mereka menyerang, tekanannya sudah seberat gunung. 9 adalah angka ekstrim, tetapi variasinya tak terhingga. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan 20 dewa jahat yang digabungkan mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Tidak heran Jiu Ying bisa melawan 12 dewa iblis. Dengan labirin darah dan 9 dewa jahat ini, dia bahkan bisa melawan dewa sejati. Siapa kamu? Beraninya kau datang ke istana darah dan mengadili kematian? Tanya 9 dewa jahat dengan suara kekanak-kanakan. Li Qingshan hendak menjawab dan menyenangkan mereka untuk membuka jalan agar mereka tidak mati. Namun, dia teringat permintaan Qian Rongzi dan memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Qian Rongzi meluncur turun dari pergelangan tangan Li Qingshan dan berubah kembali menjadi wanita gemuk. Kami di sini untuk membunuh Jiu Ying. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Sepasang mata merah itu menatapnya dengan dingin. Dengan demikian, tidak ada ruang untuk kompromi. Mereka harus bertarung sampai mati. Hanya denganmu. Jiu Ying tertawa keras dengan aura pembunuh. Qian Rongzi tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan kepala babi. Dia memegangnya di tangannya dan menunjukkannya kepada Jiu Ying. Jiu Ying segera berhenti tersenyum. Dia tahu itu adalah kepala dewa jahat. Ibu, itu bukan babi. Karena kekuatanmu berasal darinya, kamu tidak bisa melawannya, jadi kamu menganggapnya terlalu kuat. Sebenarnya, Jiu Ying hanyalah dewa jahat. Seberapa kuat dia jika dibandingkan dengan babi ini? Jiu Ying saling berpandangan dan tampak terguncang. Qian Rongzi memasukkan kepala babi itu ke dalam mulutnya lagi dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak membiarkan kami mencoba? Kegagalan tidak akan merugikanmu. Atau apakah Anda bersedia terjebak di sini selamanya dan mempertahankan penampilan ini selamanya? Li Qingshan tiba-tiba mengerti apa yang sedang diujinya. Bahkan orang biasa akan menganggap dunia yang membosankan dan kacau seperti itu membosankan, apalagi dewa jahat yang kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia manapun. Labirin darah terus berubah untuk menjebak 9 dewa jahat. Dan, anak-anak, ini punya niat untuk membunuh ibu mereka. Chapter 1612. Mata dewa jahat Jiuzi berkedip-kedip, dan bibirnya bergetar saat dia berkomunikasi melalui telepati. 9 pasang matanya yang bulat dan gelap menatap Li Qingshan bola-balik, seolah-olah dia sedang menilai kemampuannya. Mereka bisa tahu dengan sekali pandang bahwa Qian Rongzi hanyalah seorang kaisar iblis. Jangankan membunuh Jiu Ying, dia bahkan tidak bisa menghadapi kepala babi itu. Ekspresi Li Qingshan tidak berubah. Tiba-tiba, dewa jahat Jiuzi berkata dengan suara kekanak-kanakan, mengapa ibu takut pada orang cacat yang hanya memiliki satu tangan sepertimu? Saudara-saudari, mari kita pergi. Biarkan ibu mengajari mereka pelajaran secara pribadi. Sambil berkata demikian, mereka pun mundur pada saat yang sama, tetapi mereka bertanya serempak, oh ya, kalian tahu di mana dia, kan? Kalau tidak, hehe. Wajahnya yang cantik dan kemerahan dipenuhi dengan kepolosan dan kekejaman. Itu mungkin bakat bawaan semua ras iblis. Jangan khawatir, saudara-saudari. Tentu saja kami tahu. Qian Rongzi menoleh dan menatap Li Qingshan sambil tersenyum. Benar. Li Qingshan mengangguk tanpa suara. Itu bagus. Dewa jahat Jiuzi pergi dengan perasaan puas. Akhirnya, dia berkata, jika kamu berani berbohong kepada kami tidak akan pernah mengampuni kamu. Ibu juga tidak akan mengampuni kamu. Baiklah, mereka sudah pergi. Qian Rongzi berubah menjadi ular kecil lagi dan melilit pergelangan tangan Li Qingshan. Saya bertindak sendiri. Tolong jangan marah, Tuan. Li Qingshan terdiam cukup lama. Awalnya, ia tidak berharap banyak pada negosiasi damai, dan ia juga siap menghadapi pertempuran besar. Baru saja, kekuatan dewa jahat Jiuzi bahkan melebihi harapannya.
Jika dia menambahkan dukungan Jiu Ying, itu akan menjadi pertempuran sengit lainnya dengan peluang bertahan hidup yang tipis. Dia tidak bisa mengkritik tindakan Qian Rongzi yang menabur perselisihan. Itu sama saja dengan melenyapkan 20 musuh tingkat dewa jahat begitu saja. Sekarang, selama dia menyingkirkan Jiu Ying, dengan pedang Suanyuan di tangannya, dia bisa memasuki kondisi kesatuan langit dan manusia, kapan saja. Bahkan jika dewa jahat Jiuzi tiba-tiba berubah pihak, dia tidak akan menjadi ancaman besar. Namun semua ini tetap saja membuatnya merasa sangat tidak senang. Alam iblis selalu dipenuhi dengan segala macam perbuatan jahat di dunia ini, dan ia merasa jika ia tinggal di alam iblis terlalu lama, bahkan kondisi mentalnya pun akan sangat terpengaruh, menyebabkannya menjadi semakin kesal dan sulit untuk bertahan. Ayo kita bunuh orang lain dan keluar dari labirin darah ini secepatnya, lalu selesaikan taruhan kita dengan Qiongqi di Gunung Qingqi sebelum meninggalkan wilayah iblis. Dengan mengingat hal itu, Li Qingshan mulai menghitung lagi. Merupakan tugas yang agak sulit untuk menemukan jalan keluar ke alam iblis Qiongqi di antara 12 jalan keluar. Namun, hanya ada satu lokasi untuk Jiu Ying. Selama dihitung, tidak ada kemungkinan salah. Setelah serangkaian perhitungan, ia menyadari bahwa meskipun labirin darah telah mengalami perubahan besar secara keseluruhan, tempat tinggal Jiu Ying seharusnya tidak berubah. Tempat itu masih berada di wilayah inti labirin darah dan mengendalikan segalanya seperti Ratu Lebah. Hasilnya, semuanya menjadi lebih mudah. Dia bahkan tidak perlu berputar-putar untuk menemukan jalan. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh untuk sampai ke sana. Li Qingshan melayang di udara. Dia memejamkan mata dan berbalik perlahan, menyesuaikan arahnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia berhenti dan membuka matanya. Dia mengangkat satu lengannya dan melayangkan pukulan. Bang! 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 Aura pukulan itu merobek dinding daging dan darah. Sebuah jalan yang mengarah ke surga menembus istana darah yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan semua iblis yang menghalangi jalan dan langsung menuju ke kedalaman labirin darah. Pada saat itu, labirin darah bagaikan monster raksasa yang tiba-tiba terbangun. Daging dan darah di sekitarnya menggeliat hebat, menekan ke arahnya. Istana darah dengan cepat menyusut dan menjadi sangat sempit. Hukum-hukum yang tak kasat mata menahan dan menekannya. Tiba-tiba, ia merasa seperti sedang memikul beban yang sangat berat. Pustula menonjol dari dinding dan pecah satu persatu, memperlihatkan mata putih yang tidak memiliki pupil dan berwarna merah. Mereka menatapnya serempak dengan tatapan yang tak terlukiskan di mata mereka. Rambut Li Qingshan berdiri tegak. Tatapan mata yang tak terlihat itu menyusup ke seluruh pori-porinya, memicu teror yang paling primitif. Itu adalah teror makhluk lemah yang menghadapi makhluk kuat yang tidak dikenal. Namun, dia tidak melawan rasa takut itu. Dia mengangkat lengannya yang tersisa dan melihat tangan kanannya yang gemetar. Ya, inilah teror. Daging yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari dinding daging dan darah lagi. Daging-daging itu begitu padat sehingga membuatnya gatal di sekujur tubuh. Dalam sekejap mata, daging-daging itu tumbuh menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Ujung-ujungnya terbelah, terbagi menjadi 8 segmen dan berubah menjadi mulut yang ditutupi gigi-gigi tajam. Mereka mengeluarkan jeritan yang sangat tajam seperti tangisan bayi saat mereka melilit dan menggigitnya. Semua ini cukup untuk membuat Kaisar Iblis langsung mengalami gangguan mental. Bahkan dewa jahat pun akan menjadi gila atau bahkan menderita penyimpangan ki. Li Qingshan sangat terpengaruh, tetapi dia masih tidak menekannya dengan kura-kura roh. Dia membiarkan pikiran-pikiran liar itu mengamuk di lautan kesadarannya. Ya, ini gila. Setelah tiba di wilayah iblis, berbagai kesuraman, keraguan, dan kebencian yang telah terkumpul perlahan meluap, berubah menjadi kemarahan histeris. Amarah iblis harimau. Tiba-tiba dia membentangkan sayap anginnya dan meraung ke langit. Keganasannya bagaikan angin. Pada saat itu, kejahatan iblis harimau mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyatu dengan angin kencang yang tercipta dari sayap angin yang mengembang, mencabik semua tentakel dan menusuk semua mata. Istana darah tempat ia tinggal membengkak hingga beberapa kali ukuran aslinya. Istana itu masih terus-menerus mengumpulkan badai, bercampur dengan kilat dan guntur. Jiu Ying, aku datang. Li Qingshan berdiri di tengah angin dan petir. Badai telah mencapai batasnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut. Dengan suara ledakan, istana darah hancur. Angin dan petir bergemuruh bersamaan saat dia bergegas ke kedalaman, labirin darah. Dia menyerang dengan cepat, menerobos banyak penghalang. Dia menghabisi semua iblis yang ditemuinya tanpa ampun. Pada saat itu, tidak ada rasa kasihan atau keraguan di hatinya. Yang ada hanyalah haus darah dan kebrutalan. Kemanapun dia lewat, darah bercampur dengan mayat, tulang, dan daging, membentuk sungai darah. Sungai itu mengikuti arah yang dilaluinya, berkumpul dan bersiul ke arahnya. Ledakan, badai itu menghancurkan tembok yang luar biasa kuat dan berat, tiba-tiba memasuki istana darah besar yang ukurannya lebih dari 100 kali lebih besar dari istana darah biasa. Guyuran, saat sungai darah mengalir, ia berubah menjadi air terjun besar, yang dengan cepat menenggelamkan tanah. Li Qingshan menatap ke atas. Sebuah jamur raksasa yang terbuat dari daging dan darah berdiri di tengah istana darah. Jamur itu mirip dengan jamur yang dimakan oleh kaum iblis. Bagian atasnya berbentuk seperti plasenta. Seorang wanita setengah manusia setengah ular duduk di atasnya. Rambutnya yang terurai menutupi wajahnya saat dia memeluk perutnya yang sedikit membuncit, sambil bersenandung pelan sebuah lagu kuno. Wanita itu tampak diselimuti oleh cahaya keibuan. Nyanyiannya lembut dan halus, penuh kelembutan dan kekuatan yang luar biasa. Nyanyiannya langsung membungkam desiran badai. Bahkan kekejaman di hati Li Qingshan pun mereda. Untuk sesaat, ia bahkan mulai meragukan apakah ia datang ke tempat yang salah atau tidak. Jiu Ying, siapa kamu? Mengapa kau menyerbu istanaku? Mengapa kau membunuh anakku?
Nyanyian itu berhenti. Wanita itu perlahan berbalik. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kebencian. Li Qingshan mengangkat lengannya yang tersisa dan melayangkan pukulan. Tidak perlu alasan untuk membunuh. Chapter 1613. Aura tinju itu menerobos kehampaan, membawa serta aura putih, dan menyerbu ke arah Jiu Ying seperti gunung. Li Qingshan datang dengan amarah, bahkan para dewa jahat tidak berani menerima pukulan ini secara langsung. Wajah Jiu Ying memancarkan rasa jijik, dan dia melambaikan tangannya dengan ringan. Aura tinju itu diblokir oleh penghalang tak terlihat dan meledak, hanya menyebabkan riak pada penghalang tersebut. Jiu Ying sedikit terkejut. Kekuatan Li Qingshan berada di luar dugaannya, jauh melampaui dewa jahat pada umumnya. Tapi, hanya itu saja. Langit dipenuhi angin dan guntur, dan aura ganas menyapu gelombang darah yang deras, menghantam istana darah, menghantamnya dengan keras. Ribuan gelombang tersapu, tetapi mereka tidak dapat mendekati jamur raksasa itu. Tanpa ragu, Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah, mengayunkan tinjunya lagi. Kali ini, bukan hanya aura tinju, tetapi juga kekuatan iblis sapi. Seluruh tubuhnya menekan ke bawah seperti gunung, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menghancurkan pertahanan Jiu Ying. Jiu Ying menunjuk dengan jari telunjuknya lagi. Diam. Li Qingshan tiba-tiba berhenti, dan dia membeku di udara. Deru angin dan guntur pun mereda, bahkan sayap dewa angin pun hancur. Ia menggertakkan giginya dan meraung, menggunakan kekuatan iblis sapi. Otot-ototnya menggelembung, dan urat-uratnya berdenyut, tetapi ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu tak kasat mata ini. Jiu Ying berkata, berani sekali kau berbicara sombong di hadapanku dengan kemampuan sekecil ini. Labirin darah ini adalah guanya, dunianya, dan dialah satu-satunya dewa di sini. Dia selalu menyatu dengan surga, dan kata-katanya adalah hukum. Mantra pembekuan tubuh yang sederhana memiliki kekuatan tak terbatas, dan tidak ada dewa jahat yang dapat menandinginya. Tanpa metode seperti itu, dia tidak bisa mengendalikan dewa jahat Jiu Zi, dan segalanya berada di bawah kendalinya. Ini bukan perbedaan kekuatan, tetapi perbedaan otoritas. Sebagai eksistensi kuno yang sangat dekat dengan dewa sejati, pemahaman dan kendalinya terhadap hukum jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Li Qingshan, yang telah memasuki kondisi menyatu dengan surga secara kebetulan. Jiu Ying mengaitkan jarinya dan menarik Li Qingshan lebih dekat. Dia tertawa sinis. Kau tidak butuh alasan, tapi saya punya banyak alasan. Aku akan menghancurkanmu inci demi inci untuk membalaskan dendamku kepada anak-anakku. Anak-anakmu itu hanya mayat berjalan. Apa bedanya hidup dan mati? Adapun 9 bajingan itu yang ingin membunuh ibu mereka, mereka pantas mati. Li Qingshan melirik perutnya dengan sinis. Dan keturunan iblis yang keji di perutmu. Mengapa kau harus membiarkannya menderita dan melakukan kejahatan di dunia ini? Mengapa kau tidak membiarkanku menghabisinya untukmu? Setelah terkena teknik ejekan hebat, Jiu Ying langsung marah besar. Kau. Mata Li Qingshan berbinar. Sekarang, naga ilahi karya surgawi penciptaan. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Naga itu meraung saat dia menghunus pedangnya. Li Qingshan tiba-tiba terbebas dari belenggu dan menyatu dengan pedangnya. Ia berubah menjadi cahaya pedang yang sangat kuat dan agung, menembus penghalang tak terlihat dan menyinari wajah pucat Jiu Ying. Pedang Xuan Yuan selalu mampu meningkatkan otoritasnya. Transformasi naga ilahi tidak hanya menyatukan semua kekuatan dan hukum dunia miniatur, tetapi juga memperkuat kendalinya atas pedang Xuan Yuan. Kekuatan serangan itu bahkan lebih besar daripada saat dia membunuh dewa jahat lumba-lumba putih. Itu bukan lagi satu dengan pedangnya, tetapi seekor naga suci yang memegang pedang. Dia tidak hanya dapat melawan otoritas Jiu Ying, tetapi dia bahkan dapat membunuhnya dalam satu serangan dengan kekuatan pedang Xuan Yuan. Cahaya dari pedang menerangi seluruh istana darah, samar-samar berisi raungan naga. Itu menjadi satu-satunya hal di labirin darah yang tidak berada di bawah kendali Jiu Ying. Pada saat kritis itu, Jiu Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membungkuk. Rambutnya terurai, pedang itu melesat melewati pipinya, dan rambutnya pun rontok. Seutas darah mengalir dari dahinya, tetapi lukanya tidak kunjung sembuh. Ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, pedang Xuan Yuan. Li Qingshan kembali ke wujud aslinya. Sambil memegang pedang di tangannya, dia berkata dengan bangga, kamu benar-benar mengenali pedang ini. Sambil mengevaluasi kekuatan Jiu Ying, dia memikirkan tindakan balasan. Meskipun kekuatan pedang Xuan Yuan telah meningkat pesat, itu berbeda dari pertempuran dengan dewa jahat lumba-lumba putih. Labirin darah, ini adalah wilayah Jiu Ying. Dia tidak dapat mempertahankan keadaan, kesatuan surga dan manusia, untuk waktu yang lama. Setiap detik menghabiskan banyak energi. Dengan dunia mini, miliknya sendiri, dia paling banyak dapat melancarkan 8 serangan. Sekarang, hanya tersisa 7 kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia tidak dapat memenggal kepala Jiu Ying dengan 7 serangan berturut-turut, maka dia akan mati. Jadi dia bajingan kecil dari keluarga Yu Xiong. Aku punya satu alasan lagi. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Jiu Ying segera kembali tenang. Kebencian di wajahnya semakin kuat. Li Qingshan tetap tenang, mencari kesempatan untuk meluncurkan pedangnya. Dia merenung dalam hatinya. Asal-usul Jiu Ying ini benar-benar kuno. Tampaknya alasan para dewa iblis purba ini diasingkan ke sini terkait dengan keluarga Yu Xiong. Jika dia tidak memiliki pedang Xuan Yuan ini, dia pasti sudah menjadi tamu terhormat dewa iblis Taoti. Namun dalam banyak situasi, semuanya berkat pedang Xuan Yuan ini. Oleh karena itu, dia tidak memiliki penyesalan di dalam hatinya. Sekalipun ada konspirasi, itu tetap merupakan senjata yang ampuh. Mengandalkan diri sendiri selalu lebih baik daripada mengandalkan orang lain. Jiu Ying menggumamkan sesuatu dengan suara pelan.
Wajah pucatnya memerah secara tidak wajar. Dalam sekejap, semua pintu keluar istana darah terkunci rapat, termasuk lubang besar yang dibuka Li Qingshan. Di tengah suara air yang mengalir deras, darah merah tua dengan cepat menyebar. Namun, itu bukan darah iblis biasa. Sebaliknya, itu mirip dengan sungai darah yang ditemui Li Qingshan ketika dia pertama kali memasuki pintu Xuanpin. Itu memiliki kemampuan untuk membersihkan kekuatan sihir seseorang dan mencemari spiritualitas seseorang. Li Qingshan mengerutkan kening. Mengandalkan tubuh dewa iblisnya, dia terpaksa memotong lengannya untuk melindungi dirinya sendiri saat dia ternoda oleh darah yang tercemar ini. Sampai sekarang, dia masih belum pulih. Begitu darah ini membanjiri istana darah, dia tidak akan punya tempat lagi untuk berdiri. Tentu saja, istana darah ini tidak dapat menjebaknya. Dia dapat dengan mudah mengayunkan pedangnya dan membunuh untuk keluar. Namun, jika dia tidak dapat keluar dari labirin darah ini, dia harus menghadapi pengejaran tanpa henti hingga dia menghabiskan sisa energinya. Bahkan Dewa Jahat Jiuzi, yang memberontak terhadap Qian Rongzi, mungkin akan mengkhianatinya sekali lagi jika dia menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh ibu ini. Jika benar dugaannya, Dewa Jahat Jiuzi saat ini tengah memperhatikan situasi di sini. Dalam sekejap mata, darah yang tercemar itu telah membanjiri dan menyelimuti Jiu Ying. Baik itu tubuh fisiknya maupun seni ilahi, dia tidak bisa lagi mendekatinya. Bertemu di jalan sempit, yang berani menang. Li Qingshan tertawa panjang dan menjentikkan ujung pedangnya dengan jarinya, menyebabkan pedang itu berdenting keras. Tidak ada dewa yang tingginya 3 kaki di atas kepalaku. Kesedihan, kegembiraan, kehormatan, dan aib dalam hidupku telah lama dipercayakan pada ketajaman pedangku. Mereka yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Hidup adalah hidup, mati adalah mati. Penyesalan apa yang saya miliki? Tidak ada bulan yang terang di sini, dan dia tidak bisa menggunakan pedang bulan yang telah dia gunakan untuk membantai ibu kota iblis. Bahkan jika ada bulan yang terang, mungkin akan sulit baginya untuk menggunakannya. Namun, ia masih memiliki dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa sulitnya situasi yang dihadapi seseorang, ia akan selalu memiliki dirinya sendiri sebagai pendampingnya. Di dalam hatinya, ada dunia, dan terlebih lagi, berbagai transformasi dewa dan iblis. Setiap transformasi adalah dao agung yang dapat diubah menjadi teknik pedang. Pedang pertama, kekuatan iblis banteng tenggelam dalam lumpur. Li Qingshan menghilang dalam sekejap, bahkan ujung pedangnya pun menghilang tanpa jejak. Di dunia ini yang ada hanya tekad keras kepala yang takkan pernah menyerah, begitu pula tanah air dan gunung yang telah lama jauh di sana, mengembun menjadi niat pedang yang berat, dan agung. Darah kotor yang mengalir deras itu tiba-tiba tertekan beberapa kaki ke bawah, tampak semakin kental dan kotor, seolah-olah akan membeku. Jiu Ying tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Tubuhnya menjadi 10.000 kali lebih berat. Setiap inci daging dan tulangnya tenggelam. Organ-organnya hampir bergeser posisi, dan ia merasa pusing dan mual. Bahkan kesadarannya pun ditarik turun hingga ke 9 alam bawah. Seharusnya dia mematuhi hukum dan berjuang sekuat tenaga, tetapi jauh di dalam hatinya, ada kesedihan yang tak tertahankan. Sudah berapa puluh ribu tahun aku diasingkan di sini. Bukankah aku akan tetap terperangkap dalam labirin ini, tidak akan pernah terbebas? Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak boleh diganggu. Petik 2. Pedang ini tidak hanya membawa dao iblis banteng, tetapi juga mengandung pemahaman Li Qingshan tentang dao iblis surgawi. Pedang ini dapat membunuh, tetapi juga dapat menghancurkan hati. Pada saat ini, tubuh dan pikiran Jiu Ying runtuh di bawah tekanan berat. Namun, dengan kultivasi kuat yang telah dikumpulkannya selama 1 juta tahun, dia dengan kuat menahan beban itu. Sebelum pedang pertama berhenti, pedang lain terangkat. Pedang kedua, Tiger Demon Bone Refinement Frenzy. Gravitasi berat tiba-tiba menghilang, dan darah kotor yang telah ditekan tiba-tiba naik ke udara, mengambang di udara sedikit demi sedikit. Waktu seolah berhenti pada saat ini. Rambut panjang Jiu Ying menari-nari tertiup angin, tetapi dia merasakan keberadaan angin. Suara angin bersiul di telinganya dan berhembus ke dalam 36.000 pori-porinya. Itu bukanlah angin utara, selatan, atau timur, tetapi angin logam yang merusak yang mengandung aura pembunuh dari langit dan bumi. Suara angin membangkitkan kenangan yang lebih jauh. Ia pernah bertempur di medan perang dengan senjata di tangan. Meskipun ia akhirnya diasingkan, gairah itu mengalir dalam darah setiap leluhur. Dia ingin melompat dan bertarung dengan Li Qingshan dengan cara apapun. Namun, perutnya bergerak, dan dia meringkuk lagi. Dia menutupi perutnya dengan kedua tangan, diam-diam menahan serbuan angin logam. Darah mengalir keluar dari setiap pori-pori, tetapi itu tidak cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Dia tahu dengan jelas dalam hatinya bahwa kekuatan pedang yang begitu cepat dan dahsyat tidak akan bisa bertahan lama. Pedang ketiga, iblis kera memancing bulan, kekosongan. Suara angin tiba-tiba berhenti, dan pemandangan berubah. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, berubah menjadi kekosongan tanpa batas, seolah-olah tidak ada apa-apa. Kekosongan adalah bentuk, dan bentuk adalah kekosongan. Dalam keadaan linglung, dia melihat anak-anak yang hidup seolah-olah melayang dan mati seolah-olah beristirahat, tetapi dalam kata-kata Li Qingshan, mereka adalah mayat berjalan. Kemudian dia melihat Jiu Xi, yang dipenuhi dengan kebencian terhadapnya, mengutuk kematiannya dalam kegelapan. Semua usahanya sia-sia. Apa gunanya? Serangan ini tidak memiliki kekuatan penghancur seperti 2 serangan sebelumnya, tetapi membuat pikirannya kacau, membuatnya kebingungan. Pedang keempat, penyuruh menekan lautan, pertanda baik dan buruk. Saat ilusi lenyap, pertanda nasib buruk pun datang. Serangan ini adalah pedang takdir. Pedang itu tidak melukainya sama sekali, tetapi memutuskan takdirnya sebagai dewa jahat dari wilayah iblis dan penguasa labirin darah.
Pedang itu menyegel semua berkat surgawinya. Pedang kelima, Nirvana Phoenix, hati yang abadi. Suara burung Phoenix terdengar jelas, sifatnya mulia dan murni. Api hatinya tak terpadamkan, dan kelima kebajikannya tidak pernah pudar. Dia berjuang di tengah kobaran api yang berkobar. Warna api itu seperti bunga teratai merah, sangat murni dan berkobar. Bahkan darah yang mengalir deras tidak dapat memadamkannya, seolah-olah itu adalah api karma yang legendaris. Meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, tidak ada kemarahan atau kebencian di hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Seolah-olah dia tidak disiksa oleh musuh, tetapi sedang menebus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Pedang keenam, jejak kilin mengasihani rakyat biasa. Api padam, dan kegelapan menyelimutinya. Meskipun dia telah kehilangan banyak berkahnya karena dia telah menghancurkan hati iblis matahari hitam, dunia ini masih dibentuk oleh kilin primordial. Dalam sekejap, seberkas keinginan dari domain iblis turun dan menjelma menjadi seekor kilin hitam. Kuku besinya menginjak-injak tubuhnya tanpa ampun. Langit dan bumi tidak berperasaan, dan semua makhluk hidup bagaikan anjing jerami. Kekuatan serangan ini bahkan lebih besar daripada serangan-serangan sebelumnya. Pada saat ini, bukan Li Qingshan yang ingin menghancurkannya, tetapi Mo Tian yang ingin menghancurkannya. 6 serangan ini secepat kilat, dan merupakan serangan yang hampir terus-menerus. Gaya pedang menggabungkan transformasi 3 iblis dan transformasi 3 dewa, menggunakan transformasi iblis untuk mengacaukan segalanya, dan transformasi dewa untuk menghakimi. Ketika kilin hitam menghilang seperti asap, Jiu Ying sudah terluka parah dan tergeletak di tanah. Organ-organ dalamnya terluka parah, dan semua tulang di tubuhnya hancur. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan bahkan keinginan spiritualnya hancur total. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Serangan terakhir, penciptaan karya surgawi naga ilahi. Serangan ini bukan hanya pedang naga ilahi, tetapi juga integrasi dari 7 transformasi dewa iblis. Itu merangsang semua kekuatan yang tersisa di dunia kecil untuk menghancurkan semua vitalitas Jiu Ying. Saat pedang itu jatuh, naga terbang tinggi dan harimau melompat, sisik beterbangan, burung Phoenix menari, dan banteng melolong. Pada saat ini, Jiu Ying tiba-tiba berdiri. Wajahnya berlumuran darah, dan ekspresinya sedih. Dia melambaikan tangannya dengan putus asa untuk meraih bilah pedang. Perjuangan di ranjang kematian. Bilah pedang itu berhenti sejenak, lalu kedua tangan dan lengannya terpotong. Namun, dia memanfaatkan jeda ini dengan putus asa dan menjulurkan leher, membuka mulut untuk menggigit bilah pedang itu, hingga menimbulkan suara berdentang keras. Li Qingshan terkejut. Dibandingkan dengan tubuh, kepala adalah titik yang lebih mematikan. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan itu, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Energi pedang mengalir ke arah atas kepalanya, dan cahaya dari pedang melesat ke arah banteng. Jiu Ying tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Dengan sekali putaran pedang, pedang itu menusuk dadanya dan memotong sisa-sisa vitalitasnya. Seketika, gelombang darah yang deras surut. Daging, darah, dan daging busuk jatuh dengan suara gemerisik. Seluruh labirin darah mulai runtuh. Para iblis panik. Jamur yang mereka petik langsung layu di tangan mereka, mengeluarkan bau busuk. Li Qingshan telah lama menyadari bahwa tubuh ularnya terhubung dengan jamur besar itu, menjadi satu dengan seluruh labirin darah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa seluruh labirin darah itu merupakan perpanjangan dari tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa bergerak karena hal ini, yang memberinya kesempatan untuk menggunakan wujud pedangnya, dia pada dasarnya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa parah lukanya, dia bisa pulih. Jika 7 serangan berturut-turut masih tidak bisa membunuhnya, maka dialah yang akan mati sekarang. Tapi sekarang, hasilnya sudah ditentukan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menghembuskan napas dalam-dalam, menggunakan sisa tenaganya untuk perlahan-lahan menghunus pedang Xuan Yuan. Jiu Ying tiba-tiba bergerak lagi, benar-benar bertahan dan menolak untuk mati. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih, apakah aku salah? Anak-anakku, aku hanya ingin melindungi mereka, membiarkan mereka hidup dengan baik, tidak menderita kelaparan atau kedinginan, tidak dibantai, apakah aku salah? Petik 2. Li Qingshan tetap diam. Apa yang bisa dia lakukan? Bagaimanapun juga, mereka adalah kaum iblis. Tiba-tiba, dia mendengar detak jantung yang lemah namun kuat, yang juga mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Itu tidak mungkin. Dia paling mengerti kekuatan pedang Xuan Yuan. Jiu Ying baru saja mengalami pemulihan sesaat sebelum kematiannya, jadi bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan hidup seperti itu? Jiu Ying menundukkan kepalanya. Lengannya sudah hancur. Dia hanya mengusap perutnya dengan tatapan lembut. Jadi begitu, Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa ketika kilin hitam itu menginjak tanah, dia membungkuk dan menggunakan punggungnya untuk menahan kuku besi itu, melindungi anak di dalam perutnya. Bahkan ketika api membakar dan angin logam bertiup, dia masih sama. Akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menggigit ujung pedang, juga melindungi anak di dalam perutnya. Tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Sesuatu tampak bergetar hebat. Jiu Ying berkata lemah, tolong, ampuni dia belum menjadi bangsa iblis. Apa katamu? Li Qingshan mengerutkan kening. Dengan ayunan pedang, dia membelah perutnya, dan teriakan keras terdengar. Seorang bayi yang basah dan keriput terbaring di rahim ibunya yang berdarah. Seolah-olah tersambar petir, Li Qingshan tiba-tiba tertegun. Bayi itu jelek, tetapi dia bukan ras iblis. Dia hanya bayi biasa, putra manusia. Pedang Xuan Yuan jatuh dari tangannya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengambil bayi itu dari rahim. Tangannya berlumuran darah, merah menyala menyilaukan.
Jiu Ying menatap bayi itu dengan tatapan kosong dan mulai menyenandungkan sebuah lagu kuno lagi. Lagu itu lembut dan samar, penuh kelembutan dan kekuatan yang luar biasa. Lagu itu membuat bayi itu berhenti menangis dan tenang. Pada saat yang sama, hukum-hukum alam iblis beroperasi secara diam-diam. Ki iblis yang tak terlihat ingin menyusup ke dalam tubuh bayi itu dan memberinya hati iblis, mengubahnya menjadi manusia iblis sejati. Jadi, kau belum menjadi dewa iblis. Suara Li Qingshan terdengar sangat lelah, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Lagu yang lembut dan samar itu telah menghilang. Hebat sekali, wanita jalang itu akhirnya mati. Kita semua bebas. Apa yang kita lakukan dengan orang ini? Tentu saja bunuh dia. Aku ingin pedang itu. Tidak, itu milikku. Dewa jahat Jiu Ying berjalan dari istana darah yang runtuh. Dia mengobrol dan tertawa polos, tetapi juga dipenuhi dengan kekejaman yang mengerikan. Mereka tumbuh dengan cepat, menembus pakaian dalam merah mereka. Sosok mereka berubah setiap saat, menjadi dewasa dan ganas. Mereka mendekati Li Qingshan selangkah demi selangkah. Li Qingshan sama sekali tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya. Wajahnya sudah dipenuhi air mata. Lihat, kita telah membuat anak ini ketakutan sampai menangis. Seorang pria kejam mencibir, yang menyebabkan gelak tawa. Seorang wanita menggoda berkata, saya ingin bermain dengannya. Li Qingshan memeluk bayi itu dan melebarkan matanya yang merah. Dia bertanya kepada langit, Buddha, bahkan jika semua orang iblis bersalah atas dosa-dosa keji, apakah orang iblis terlahir sebagai orang iblis? Langit terdiam, suaranya mungkin tidak dapat mencapai tanah kebahagiaan tertinggi. Yang dilihatnya hanyalah matahari hitam yang menggantung tinggi di langit. Kalau begitu, datanglah padaku. Pada saat itu, matahari hitam terbenam, dan jantung iblis itu mengembun, menembus ruang tak berujung dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Dia menelannya dalam sekali teguk. Iblis ular melahap matahari dan membakar tubuh ini. Chapter 1614. Jantung iblis matahari hitam milik Qifei yang berkedip-kedip saat mengalir ke tenggorokannya dan ke perutnya. Li Qingshan memejamkan mata dan mengembuskan napas dalam-dalam. Angin bertiup. Seolah-olah dia telah memuntahkan badai. Angin kencang menyapu, meniup istana darah dan lapisan daging dan darah. Labirin darah runtuh dengan keras, dan langit darah berhamburan, hancur berkeping-keping oleh angin kencang. Dunia tiba-tiba terbuka, dan langit tanpa batas muncul di atasnya. Angin tak henti-hentinya bertiup, naik langsung ke lapisan ke-9. Cuaca berubah, dan lautan pun mengalir. Matahari hitam bergerak cepat melewati lautan awan, berkedip-kedip saat emosinya melonjak. Matahari hitam menerangi daratan tak berujung dan tandus, menerangi 12 dunia iblis. Semua kaum iblis mengangkat kepala mereka. Ke-12 dewa iblis merasakan sesuatu pada saat yang sama. Di luar wilayah yang mereka kuasai, di labirin darah Jiu Ying, sesuatu tengah lahir. Yang membuat mereka tak percaya, kehendak wilayah iblis yang selama ini selalu kacau dan jahat juga ikut merayakan, mempercepat pertumbuhan benda ini. Bahkan, ia bersedia mencabut sebagian hukum yang mereka pahami. Jurang Lembah Tang. Disinilah tempat tinggal dewa iblis kekacauan. Ia dikenal publik sebagai yang terkuat di antara 12 dewa iblis. Kekuatan dan hukum yang ia kuasai bahkan lebih kuat daripada gabungan 11 dewa iblis lainnya. Awalnya, ia adalah eksistensi dengan peluang terbesar untuk naik ke wilayah iblis. Namun, rumor mengatakan bahwa hukum kekacauan telah sepenuhnya merasukinya, membuatnya tenggelam dalam kekacauan abadi. Ia tidak lagi memiliki pikiran rasional. Hari ini, saat sebagian hukum kekacauan ditarik, dia tiba-tiba memperoleh sedikit kejelasan. Dia berpikir sebentar-sebentar, matahari hitam, turunnya, ramalan. Dia sudah lama lupa nama belakangnya. Dia sudah lupa mengapa dia diasingkan, tetapi dia masih ingat legenda yang sudah diwariskan sejak lama, ramalan tentang hati iblis matahari hitam dan Raja Dewa Iblis. Jadi, aku bukan orang yang bernubuat. Setelah itu, dia terjerumus dalam kekacauan total dan tidak pernah pulih lagi. Dulu ada seorang sarjana yang tidak layak di keluarga Hong yang menyamar sebagai pengkhianat. Dia suka melakukan kejahatan dan bersembunyi. Dunia menyebutnya kekacauan. Gunung Qingqi. Dewa Iblis Qiongqi menatap matahari hitam yang berkedip-kedip dan tiba-tiba teringat sumpah dari bertahun-tahun yang lalu. Anak tangguh yang lebih suka mati dalam pertempuran daripada menundukkan kepalanya. Berdasarkan hubungan takdir dari sumpah darah Sungai Neter, dialah orang pertama yang menentukan identitas Li Qingshan. Sesaat, 1000 pikiran berkecamuk dalam benaknya, dan wajahnya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia mulai tertawa tanpa henti. Itu sebenarnya kamu. Itu benar-benar kamu. Dia akhirnya tiba. Aku sudah menunggu begitu lama. Untungnya, Anda tidak mengecewakan saya. Ayo, biarkan saya melihat seberapa kuat, Raja Dewa Iblis yang dinubuatkan ini. Tawa bergema di udara. Sudah lama sejak dia merasa begitu bahagia, dan itu juga mengandung niat membunuh yang kejam. Restoran Jin Yun. Dewa Iblis Taoti awalnya menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi kemudian berubah menjadi senyuman alami. Meskipun senyumannya sedikit suram, ia berkata, tidak heran kau adalah yang terpilih. Tidak peduli apapun temperamennya, ia tetap memiliki bakat yang tak tertandingi. Tekad kembali muncul di wajahnya yang pucat, dan dia mengenakan topeng perunggu lagi. Dia menatap totem banteng di dinding dan memegang tombak pendek dengan kedua tangan. Matanya dipenuhi dengan tekad. Lalu aku akan bertarung demi Senong sekali lagi, dan untuk terakhir kalinya, sebelum aku berubah total. Ada pula Dewa Iblis Jia, Dewa Iblis Qiang Liang, Dewa Iblis Biwu, semua Dewa Iblis memiliki pemikiran yang berbeda saat mereka melihat ke kejauhan, menunggu saat ramalan itu menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, di dalam tubuh Li Qingshan, terjadi perubahan yang mencengangkan.
Seekor ular panjang muncul dari udara tipis dengan matahari hitam di mulutnya, bergerak maju mundur di kehampaan. Ini adalah iblis ular yang baru lahir. Naga dewa segera terbang ke langit. Perlombaan naga dan ular, ular tumbuh 1 inci, naga tumbuh 1 inci, ular tumbuh 1 kaki, naga tumbuh 1 kaki. Mereka tampak seperti sedang bertarung tanpa henti, tetapi juga tampak seperti sedang kawin. Li Qingshan tiba-tiba teringat pada gambaran agung pertempuran menambal langit, klan Fuxi dan klan Hua, naga dan ular. Naga dan ular saling terkait dan perlahan menyatu menjadi satu, dan sulit membedakannya. Penciptaan primordial, Yin dan Yang menyatu. Dunia kecil itu bergetar hebat, berputar, dan berubah. 4 dewa dan 4 setan, segala macam perubahan muncul dan menghilang satu persatu. Naga adalah Yang, ular adalah Yin. Kilin bertransformasi, kera adalah kehampaan. Sapi, burung phoenix, harimau, dan kura-kura, tanah, api, angin, dan air. Dalam sekejap, semua perubahan para dewa dan iblis bergabung menjadi satu. Berdiri di tengah badai, Li Qingshan merasakan tubuh dewa dan iblis juga hancur. Dunia kecil itu meluas tanpa batas, menghancurkan batas antara jiwa dan raganya, serta terhubung dengan seluruh dunia. Tubuh dewa dan iblis yang hancur itu kembali dalam sekejap. Dunia kecil itu tidak ada lagi, dan segala sesuatu di antara langit dan bumi menjadi dunia kecilnya. Pada saat ini, ia bagaikan naga obor yang legendaris, melihat seperti siang, meraung seperti malam, bertiup seperti musim dingin, dan menghembuskan napas seperti musim panas. Menghembuskan napas bagaikan angin, dan berteriak bagaikan guntur. Yang satu aktif dan yang lainnya diam, mengikuti rotasi Yin dan Yang. Dengan setiap tarikan napas, ia menjadi lebih kuat. Jalan lurus menuntun ke alam dewa sejati, memurnikan jiwa untuk kembali ke kehampaan. Dewa jahat Jiuzi tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan. Dia merasakan semacam perubahan yang mengejutkan sedang terjadi di tubuh Li Qingshan. Jika perubahan ini terjadi, mereka semua akan mati. Mereka bergegas maju pada saat yang sama. Bunuh dia. Li Qingshan diam-diam membuka matanya. Matanya masih merah, tetapi sekelera matanya telah menjadi hitam pekat. Merah seperti api, hitam seperti malam, seperti bintang-bintang di langit malam. Inilah Ying Huo. Di 9 langit yang jauh, tidak banyak bintang. Setiap bintang adalah perwujudan para dewa dan Buddha di langit, termasuk 12 dewa iblis. Hanya saja kecemerlangannya redup, dan mereka diselimuti bayangan hitam. Tiba-tiba, sebuah bintang merah kecil bersinar samar di tengah gelapnya malam, bersinar dengan cahaya jahat. Bintang merah itu sangat kecil, dan tidak dapat dibandingkan dengan bintang lainnya. Namun, saat ia muncul, bintang-bintang kehilangan warnanya, mereka pun terkejut dan ketakutan. Api Ying Huo, kebingungan. Dengan munculnya bintang iblis, dunia akan dilanda bencana, dan peperangan tidak akan ada habisnya. Tirai bencana besar dunia perlahan terbuka. Di mata Ying Huo itu, apa yang terungkap adalah sifat iblis, keilahian, atau kemanusiaan. Dalam penglihatan Li Qingshan, semuanya tampak kehilangan warnanya. Dewa jahat Jiuzi menerkam, beberapa untuk merebut pedang Xuan Yuan, di sampingnya, beberapa untuk menyerang celah di mana lengannya yang patah berada, dan beberapa bahkan menargetkan bayi di lengannya. Pikiran mereka terhubung, dan mereka menjadi satu. Serangan mereka secepat kilat, dan serangan mereka luar biasa ganas, tetapi semuanya berhenti pada saat ini. Mata Li Qingshan menoleh, dan dia bahkan sempat mengamati ekspresi wajah mereka. Namun, tidak ada yang bisa dilihat, dan semuanya sama-sama menjijikkan. Lengan yang patah itu sedikit gatal, tulang-tulangnya tertusuk, dan dagingnya tumbuh. Dalam sekejap, terbentuklah lengan, dan ditutupi oleh lapisan sisik-sisik halus. Kultivasi, transformasi kilin, melonjak, dan sebelum lengannya terbentuk sepenuhnya, ia telah mencapai tingkat ke-9. Dia telah memperoleh warisan kehendak kilin purba yang lengkap, dan bahkan kekuatan, pedang Xuan Yuan, tidak dapat menghentikan lengannya yang patah untuk tumbuh kembali. Dia berkedip lagi, dan semuanya kembali berwarna, lalu dia mengulurkan lengan barunya. Chapter 1615. Li Qingshan dengan santai menghancurkan kepala dewa jahat, tetapi dewa jahat sangat tangguh. Jangankan kepalanya diledakkan, bahkan jika mereka tercabik-cabik, mereka masih bisa pulih. Hanya senjata dewa seperti pedang Xuan Yuan, yang mampu membunuhnya dalam satu serangan. Akan tetapi, tubuh tanpa kepala dewa jahat itu bergoyang beberapa kali sebelum ambruk ke tanah, membusuk dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. 9 dewa jahat lainnya memucat ketakutan, dan tiba-tiba terhenti. Dari kehendak dewa jahat yang kepalanya telah terpenggal, muncullah teror yang tak terlukiskan yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Apa yang terjadi? Perasaan ini, apa yang terjadi? Menakutkan, sangat mengerikan. Ketakutan tumbuh tak terkendali, dan menular satu sama lain melalui koneksi mental. Tak seorang pun berani melangkah maju. Sebaliknya, mereka mundur selangkah demi selangkah sambil gemetar tak terkendali. Inilah teror kematian. Berbeda dengan bangsa iblis biasa, mereka tidak pernah merasakan sensasi berjuang di ambang hidup dan mati saat mereka lahir di labirin darah. Di bawah asuhan Jiu Ying, mereka tumbuh menjadi dewa jahat selangkah demi selangkah, memiliki umur yang tidak ada habisnya. Setelah itu, mereka mulai membenci Jiu Ying karena menjebak mereka di sini, mencegah mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia yang lebih luas. Sekalipun mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui kekuatan dewa-dewa jahat biasa, di mata Li Qingshan, kekuatan mereka bahkan lebih lemah dibandingkan dengan dewa jahat lumba-lumba putih. Pertarungan di komunitas kultivasi bukan hanya sekadar bentrokan kekuatan, tetapi juga bentrokan kemauan. Keturunan dewa, yang mulia dan luar biasa ini tampak kuat dan licik, tetapi mereka sebenarnya telah menghabiskan seluruh hidup mereka terbungkus dalam rahim yang hangat dan lembut.
Mereka bahkan lebih bodoh dan pengecut daripada kaum iblis yang paling rendah. Begitu mereka menghadapi tantangan sejati, mereka semua akan menunjukkan warna asli mereka. Sesuai keinginanmu, kau telah datang ke dunia ini. Selamat datang, selamat datang. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, setelah itu, saksikan kekejaman dunia, dan kemudian kamu bisa mati. Matanya yang bingung tidak lagi memperhatikan para dewa jahat ini. Sebaliknya, mereka menatap ke arah Gunung Qingqi yang jauh. Dia tidak membutuhkan siapapun untuk memimpin jalan. Tidak ada yang tidak dia ketahui tentang wilayah iblis. Dia telah dengan jelas merasakan niat membunuh dewa iblis Qiongqi. Itulah musuh yang akan dihadapinya. Ia mengangkat kepalanya lagi. Lawan sejatinya bahkan berada lebih tinggi di 9 surga, Elysium. Saat ini, mungkin ia sedang memandang rendah dirinya. Adapun orang-orang tidak berguna di depannya ini, dia akan menamparkan mereka sampai mati. Dengan lambaian tangannya, dewa jahat lainnya hancur berkeping-keping. Organ dan tulang berserakan di udara sementara darah berceceran di wajah para dewa jahat lainnya. Mereka semua ketakutan, mata mereka terbelalak saat melihat Li Qingshan berjalan selangkah demi selangkah dengan tatapan kosong. Seekor kilin hitam terlihat samar-samar, membawa kehancuran saat ia berjalan perlahan mendekat. Para dewa jahat mencoba mengumpulkan keberanian mereka, tetapi bagaimana mungkin orang yang tidak pernah merasakan rasa takut memiliki hal seperti itu. Mereka berani mengkhianati Jiu Ying karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dihukum. Bahkan, mereka tidak punya nyali untuk lari, apalagi melawan. Mereka takut menjadi sasaran pertama Li Qingshan. Para dewa jahat dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal telah mengkhianati ibu mereka, menyesal telah datang ke dunia ini, dan merindukan kehidupan mereka di Istana Darah. Namun, sudah terlambat. Pria menakutkan itu melangkah mendekat. Berhenti, jangan bergerak. Aku perintahkan kau sebagai dewa jahat. Dewa jahat meraung, tetapi tubuhnya mundur. Wah, Li Qingshan menamparnya sampai mati dan melanjutkan ke serangan berikutnya. Tuan, aku bisa melayanimu. Aku berguna bagimu, kata dewa jahat dengan nada menjilat. Wah, Li Qingshan menamparnya sampai mati dan melanjutkan ke serangan berikutnya. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku tidak ingin mati. Seorang dewa jahat berlutut di tanah dan memohon. Wah, Li Qingshan menamparnya sampai mati dan melanjutkan ke serangan berikutnya. Satu demi satu, bahkan lebih mudah daripada menepuk lalat. Setidaknya lalat tahu cara berlari. Adapun mereka hanya berdiri di tempat mereka, menunggu Li Qingshan membunuh mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melontarkan omong kosong yang tidak berguna. Setiap kali seseorang meninggal, teror sebelum kematian akan meledak dalam hati orang-orang yang tersisa seperti bom. Adapun beberapa orang, mereka bahkan tidak dapat berbicara. Mereka memeluk kepala mereka dan tertawa terbahak-bahak. Mereka ketakutan setengah mati. Dalam sekejap mata, 9 dewa jahat semuanya mati, dan hanya satu yang tersisa. Orang terakhir yang selamat meringkukkan tubuhnya yang kekar menjadi bola. Saat sosok Li Qingshan mendekat, dia perlahan berubah dari pria buas dan jahat kembali menjadi anak-anak. Dia berteriak, "Ibu, aku mau ibu." Penampilannya seperti anak kecil yang menyedihkan dan polos. Siapapun yang melihatnya akan menganggap Li Qingshan sebagai raja iblis pembunuh. Li Qingshan berdiri diam dan mendesah pelan. Ia juga merasa seperti raja iblis pembunuh. Dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya ke bawah. PF. 9 dewa jahat hancur. Sejak saat itu, 9 dewa jahat semuanya dimusnahkan, dan labirin darah runtuh. Qian Rongzi menyaksikan semuanya dan tampak mabuk. Sungguh takdir yang luar biasa. Melihat punggung Li Qingshan yang tampak kesepian, dia menjilat bibirnya. Ini mungkin lebih menyakitkan daripada digigit olehnya. Saat Li Qingshan menelan hati iblis matahari hitam, langit iblis telah mencurahkan nikmat surgawi yang tak terbatas kepadanya sebagai kompensasi atas apa yang telah dilakukannya. Dia telah menyelesaikan misinya dan mempersembahkan satu-satunya persembahan. Dia pasti akan menyebabkan 6 jalan reinkarnasi dan dunia tanpa batas jatuh ke dalam kekacauan tak berujung. Memikirkan hal itu, dia tidak dapat menahan tawa hingga air matanya mengalir. Li Qingshan menatapnya dalam-dalam dan meletakkan bayi itu di tangannya ke tanah. Jaga dia baik-baik. Kemudian, Li Qingshan tidak menjawab dan berjalan menuju Gunung Qingqi sendirian. Dia tiba-tiba teringat adegan saat pertama kali bertemu Gu Yanying dan perasaan cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya, apa yang benar-benar ia cintai adalah perasaan bebas dan tanpa hambatan. Saat ini dia mungkin sudah melayang dan menjelajahi langit jalur binatang iblis. Namun, takdir telah memberinya jalan untuk berjalan. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Dia tidak lagi menatap langit, melainkan menatap tanah di bawah kakinya saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Dalam keheningan, dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri lagi. Jantung setan matahari hitam, berdenyut hebat, mengirimkan kekuatan iblis yang tak berujung dan bagaikan jurang ke setiap bagian tubuhnya. Warna merah tua itu beterbangan tertiup angin dan dalam sekejap bertambah panjang beberapa kali lipat, berkobar bagai api dalam tiupan angin kencang. Kakinya terbenam seolah-olah dia membawa sesuatu yang lebih berat dari gunung di punggungnya. Dia melengkungkan punggungnya dan tubuhnya membengkak inci demi inci, tetapi dia mengatupkan giginya dan menekan kekuatan sihir yang dahsyat di tubuhnya. Setiap inci tubuhnya mengandung kekuatan yang meledak-ledak. Dia bisa menghancurkan gunung dengan satu jari dan memutuskan sungai dengan sehelai rambut. Jejak hitam mistis mulai meregang dari dadanya. Jejak itu tumbuh seperti tanaman merambat dan menyebar seperti bekas tinta, saling bersilangan rapat di dadanya. Jejak itu membentuk pola yang dalam dan misterius di punggungnya. Jejak itu semua adalah manifestasi hukum domain iblis. Pola-pola mistis terjalin di wajahnya seolah-olah dia telah menggunakan lapisan riasan pertempuran, membuatnya tampak semakin tidak manusiawi. Namun,
Ada dua pola mistis hitam yang menggantung dari bagian bawah matanya seperti noda air mata. Taringnya menonjol dan tanduknya melengkung seperti bulan. Dia juga mengerikan dan menjijikkan. Seperti yang dia duga, Black Sun Demon Heart ini tidak hanya memberinya kekuatan. Namun, juga memberinya kekacauan, kejahatan, kebencian, dan nasib buruk yang telah terkumpul di tanah iblis ini selama miliaran tahun. Ada dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya menunggu di depannya, dan ini adalah jalan yang telah dipilihnya. Meninggalkan jejak kaki yang dalam, dia melangkah maju lagi. Bahkan saat guntur bergemuruh di langit, dia tidak ragu-ragu. Chapter 1616. Gunung Kinki menembus awan, mencapai ketinggian 18.000 kaki. Itu adalah puncak tertinggi di wilayah iblis. Dewa Iblis Kyongki telah menggunakan kekuatan ilahinya untuk mengangkatnya inci demi inci sehingga dia bisa melihat ke kejauhan. Bahkan jika seseorang mengangkat kepala dan melihatnya dari jauh, mereka akan memiliki ilusi bahwa gunung itu akan runtuh. Gunung itu megah dan luar biasa, maka dari itu dinamakan Gunung Kinki. Kyongki menyukai keramaian dan kegembiraan, jadi Gunung Kinki tidak pernah sepi. Tempat tinggal 12 dewa jahat di bawah komandonya juga dibangun di gunung tersebut. Di kaki gunung terdapat kota iblis raksasa, rumah bagi ratusan juta orang iblis. Pada saat ini, seluruh bangsa iblis berjalan ke jalan, memberi penghormatan ke puncak gunung. Mereka berdesakan satu sama lain, menggumamkan mantra dan bersujud berulang kali. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah lautan kepala hitam menyerupai semut. Kyongki berdiri di atap gunung, menatap ke kejauhan. Sudut mulutnya terangkat tinggi, seolah-olah akan terbuka. Senyumnya jahat dan aneh. Dia membuka tangannya, dan kekuatan iman yang melonjak mengalir ke arahnya, mendorong kekuatan ketuhanannya ke tingkat yang tak terbayangkan. 12 dewa jahat berkumpul di belakangnya. Mereka ditekan oleh kekuatan ilahi ini dan mundur 1000 kaki lagi. Mereka saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka merasakan semacam perubahan, itu tidak sejelas para dewa iblis. Mereka tidak tahu mengapa ada keributan besar seperti itu. Mungkinkah Kaisar Agung Zhenwu secara pribadi telah memimpin para dewa ke wilayah iblis? Kalau tidak, bahkan jika dewa sejati turun, dia tidak akan berani masuk ke wilayah iblis, apalagi menyerang kediaman dewa iblis. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Hanya, Raja Dewa, seperti Kaisar Agung Zhenwu yang bisa memaksa dewa iblis ke dalam kesulitan seperti itu. Namun, jika Zhenwu Agung turun ke dunia fana untuk melawan para iblis, ke-12 dewa iblis seharusnya bergabung untuk mendirikan formasi pembunuh iblis 12 benteng untuk mempertahankan diri. Bagaimana mungkin mereka mengirim Kyongki untuk bertarung sendirian? Bingung, dia melihat Kyongki tampak sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia bertanya dengan berani, "Tuan, apa yang terjadi?" Matahari hitam benar-benar telah terbenam. Dewa iblis Kyongki mengumumkan dengan keras. Namun, dia tidak menjawab dewa iblis di belakangnya. Sebaliknya, dia berbicara kepada dewa iblis lainnya. "Apakah kalian siap menyambut raja kami?" Selain dewa iblis kekacauan dan dewa iblis Taoti, mereka semua bersiap membunuh raja mereka. Hanya seorang raja yang tidak dapat dicekik oleh rakyatnya yang dapat dianggap sebagai raja. Bahkan dewa iblis Taoti telah mencoba membunuhnya. Yang kuat memangsa yang lemah adalah hukum tertinggi di alam iblis. Saat sosok Li Qingshan muncul di cakrawala, Kyongki melompat kegirangan dan bersorak seperti anak kecil. "Ayo, mari kita lihat bagaimana kamu akan mendorong Gunung Kinki." Mereka telah mendengar ramalan tentang hati iblis. Mereka juga telah mendengar ramalan itu. Orang itu masih berada ribuan mil jauhnya, tetapi dia merasakan bayangan itu menyebar ke arahnya dan menyelimuti seluruh Gunung Kinki. Dia merasa tercekik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seolah-olah dia melihat inkarnasi Motian. Tanpa ragu-ragu, mereka berubah menjadi 12 sinar cahaya iblis dan terbang kembali ke dalam gua. Formasi kota iblis, panjang, dengan satu, dan sedikit demi sedikit, itu dengan, ke dalam sekte, dengan, inti, dengan 100 dan dengan, pada, dengan, dari. Dengan 108 aula suci di kota iblis sebagai simpulnya, formasi yang lebih besar menyelimuti seluruh kota iblis. Dewa iblis Kyongki adalah penguasa tertinggi dunia iblis Kyongki. Dia memiliki waktu, sementara Gunung Kinki memiliki geografi. 12 dewa iblis dan ratusan juta orang iblis menyembah bersama untuk membentuk harmoni manusia. Ketiga formasi itu bergabung menjadi satu, menyatukan tiga unsur, langit, bumi, dan manusia, sehingga membentuk benteng yang tidak dapat dihancurkan. Di 12 istana, 12 dewa iblis duduk tinggi di singgasana mereka. Mereka sangat yakin bahwa bahkan orang yang memiliki legenda hati iblis matahari hitam akan mati jika bertemu dengan mereka. Sebelum kekuatan absolut, bagaimana legenda bisa menjadi kenyataan? Li Qingshan akhirnya berhenti. Awan kesengsaraan di atasnya seluas lautan, tetapi anehnya, tidak ada satu pun petir yang jatuh. Guntur bergemuruh di telinganya, seperti kereta perang yang menyalip kereta perang lainnya. Itu adalah pertanda buruk. Akan tetapi, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Di depan sanalah musuh berada. Ia langsung tersenyum ganas. Dengan senyuman itu, ia tak dapat lagi menahan kekuatan dahsyat di dadanya. Kekuatan itu melesat keluar dari paru-paru dan tenggorokannya, meletus seperti gunung berapi, berubah menjadi raungan liar. Ledakan, langit dan bumi kehilangan warnanya. Yang terdengar hanyalah suara gemuruh yang tak tertandingi kepahlawanannya dan keagungannya. Suara itu menghancurkan semua yang menghalangi jalannya, baik itu pegunungan yang bergelombang maupun hutan yang rimbun, semuanya hancur berkeping-keping dalam kemuliaan. Raungan dahsyat itu langsung menyapu jarak ribuan kilometer, menghantam keras formasi pertahanan terluar kota iblis itu. Formasi pertahanan itu terpelintir dan runtuh dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, formasi itu meledak seperti gelembung sabun.
Bangunan-bangunan tinggi segera runtuh dan jutaan manusia iblis hancur menjadi debu. Namun, energi ganas itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Setelah itu, energi itu menghantam formasi pelindung Gunung Kinki. Seperti nafas naga yang marah, ia tidak menembus dari satu titik saja. Sebaliknya, ia menembus dari segala arah. Bahkan Li Qingshan tidak dapat mengendalikan kekuatan ini sepenuhnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskannya sepuasnya. Tidak hanya mengandung kekuatan, tetapi juga mengandung amarah dan kebencian yang telah terkumpul di wilayah iblis selama jutaan tahun. Selama dia mau, dia bisa melepaskannya selamanya. Seluruh wilayah iblis adalah dunia mini, miliknya. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan itu hanya mengalir melalui tubuhnya. Apa itu? Kedua belas dewa jahat tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Formasi pelindung juga runtuh dalam sekejap, diikuti oleh formasi iblis benteng 12 milik mereka yang terdegradasi. Yang disebut formasi hanyalah semacam manifestasi hukum dunia, sedangkan Li Qingshan adalah inkarnasi dari langit iblis. Dia sepenuhnya meniadakan semua formasi. Waktunya tidak berguna, letak geografisnya tidak berguna, dan orang-orangnya tidak berguna. Dunia ini tidak berguna. Li Qingshan melangkah maju, dan energi dahsyat menyerbu ke arah Qiongqi di puncak gunung. Cih, sampah-sampah ini sungguh tidak bisa menghentikanmu. Mata Qiongqi dipenuhi dengan kemuliaan. Dengan lambaian tangannya, energi kekerasan segera melesat ke langit. Semua kaum iblis dapat melihat bintang cemerlang terbit ketika mereka mengangkat kepala, berkelap-kelip di langit malam. Kau bahkan belum mencapai pemulihan spiritual, jadi kau tidak bisa menyakitiku dengan trik seperti ini. Li Qingshan dapat meniadakan formasi, tetapi ia tidak dapat meniadakan dewa iblis. Qiongqi telah mencapai pemulihan spiritual sejak lama, sementara Raja Dewa Iblis, yang sebenarnya harus berada pada pemulihan spiritual dan integrasi dengan kekosongan. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan mudah melucuti hukum yang ia pahami. Pada saat ini, terdengar gemuruh, dan awan kesengsaraan terbelah. Sosok itu mengembun dan berkelebat, berubah menjadi sosok manusia. Dia menyerupai orang kuat, dengan perut telanjang dan sepasang sayap di punggungnya. Dia memiliki 3 mata di dahinya, dan wajahnya merah seperti monyet. Kakinya seperti cakar elang, dan dia memegang baji di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Penguasa petir, kesengsaraan surgawi ketujuh berbeda dari masa lalu. Begitu mereka melewatinya, mereka akan menjadi abadi sejati, benar-benar tak terkalahkan. Mereka dapat naik ke 9 surga dan menjadi dewa sah istana surgawi. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, Dewa Petir akan turun, mewakili istana surgawi dalam ujian. Jika itu adalah Tuan yang saleh, Petir akan sedikit melambat. Kalau dia sesat, Petir pasti menyambar. Pada saat ini, Dewa Petir menatap Li Qingshan dari atas. Wajahnya dipenuhi amarah. Chapter 1617. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan tersenyum seolah-olah dia sedang menyambut seorang teman lama. Hanya dengan melewati 7 kesengsaraan surgawi dan mengolah jiwanya untuk kembali ke kehampaan, dia dapat benar-benar bertarung dengan Qiongqi. Dia bahkan merasakan keakraban terhadap niat membunuh dan amarah Dewa Petir. Dia telah melihat terlalu banyak ekspresi seperti itu sepanjang perjalanan. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia adalah ancaman bagi mereka. Namun, pada saat berikutnya, kilat saling terkait dan langit berubah menjadi kolam kilat yang menyala-nyala. Banyak bayangan kilat muncul dari dalam. Setiap bayangan petir adalah Dewa Petir. Jumlah mereka ada 36, semuanya mengenakan pakaian yang sama dan amarah yang sama. Dewa Iblis Qiongqi juga sedikit terkejut. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Teman baik, ke-36 Dewa Petir dari divisi petir telah keluar. Aku ingin tahu Dewa Petir mana yang akan menjadi komandan. Berhenti bersembunyi dan keluarlah. Di Istana Surgawi, ada divisi petir, divisi api, divisi wabah, dan sebagainya. Mereka memiliki tugas yang berbeda-beda, dan divisi petir adalah yang paling penting. Divisi ini bertanggung jawab atas bencana dan berkah, bertanggung jawab atas benda dan manusia, serta bertanggung jawab atas hidup dan mati. Tidak hanya memutuskan apakah ribuan kultivator bisa menjadi dewa sempurna, tetapi juga memiliki wewenang untuk mengendalikan guntur surgawi dan membunuh iblis jahat. Total ada 36 dewa petir, jumlah roh surgawi. Ketika makhluk abadi biasa mengalami kesengsaraan, hanya ada 1 dewa petir. Kali ini, kesengsaraan Li Qingshan telah menarik semua dewa petir. Dari perkataan Qiongqi, ada juga dewa sejati yang datang untuk memerintah. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai Li Qingshan terbunuh di sini. Seperti yang diharapkan, sebelum dia selesai berbicara, seorang dewa turun ke kolam petir. Dia memegang gada di satu tangan dan jimat di tangan lainnya. Ekspresinya tegas dan baju besinya ketat. Jenderal Dewa Petir Langit ke-9 ada di sini. Di bawah perintah Istana Emas Haotian, Kaisar Giok, dan penguasa surgawi universal, aku di sini untuk menghancurkan bintang iblis. Tatapannya tertuju pada Li Qingshan. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Menyerahlah segera, dan kau mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu akan berubah menjadi abu saat petir surgawi menyerang. Kamu akan menyia-nyiakan kultivasimu. Dia sama sekali tidak peduli dengan provokasi Qiongqi. Pemenang tidak perlu mendengarkan teriakan pecundang. Hanya Li Qingshan yang membuatnya merasa sedikit takut. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba menyerah, dan akan membunuhnya dengan petir. Di atas 9 langit, gugusan bintang berkelap-kelip, bagaikan mata tajam dan dingin yang tak terhitung jumlahnya, menatap bintang merah redup itu. Angin bertiup dari segala arah, dan guntur bergemuruh dari segala arah. Para dewa akan murka dan para iblis akan membencinya. Ini adalah takdir yang dipilih Li Qingshan. Namun, senyum di wajahnya malah semakin lebar.
Kecuali jika kau berhasil membuat Kaisar Langit-Langit yang kau bicarakan itu menyerahkan kursinya untukku, aku tidak akan berhenti berjuang. Bersikap keras kepala dalam melakukan hal-hal dengan cara yang salah sama saja dengan mengundang kehancuranmu sendiri. Ekspresi Jenderal Dewa Petir Surga ke-9 berubah dingin saat dia melotot marah. Siapkan formasi. Bunuh iblis. Baik, Tuan. Jawab 36 Dewa Petir serempak. Ledakan. Kolam petir mendidih, dan 36 Dewa Petir membentuk formasi 36 Celestial Dipper. Energi tak berbentuk langsung menyelimuti area tersebut. Li Qingshan merinding di sekujur tubuhnya, bukan karena marah atau takut, tetapi karena ia telah tersedot ke dalam medan elektrostatik yang luas. Namun, baginya sekarang, tidak mampu mengendalikan tubuhnya, meski hanya ujung rambutnya, merupakan masalah yang sangat serius. Dia seperti penjelmaan dari langit iblis, dan seluruh wilayah iblis telah menjadi dunianya yang kecil. Namun, ada semacam kekuatan yang telah melampaui kendalinya, dan tengah memengaruhi serta mengendalikannya. Dalam sekejap, miliaran arus listrik yang 10.000 kali lebih tipis dari sehelai rambut terus mengalir melalui tubuh dan jiwanya. Setiap saat, ia menanggung kerusakan besar yang tidak dapat ia lawan dan tidak dapat ia hindari. 10.000 anak panah menembus jantung, dan segerombolan ular menggigit tubuh, sulit digambarkan rasa sakitnya. Kalau saja dia manusia biasa yang abadi, dia pasti sudah terbunuh seketika, dan tidak akan ada jejak yang tertinggal. Di Gunung Qingqi, Qiongqi memiliki ekspresi serius. Bahkan dia tidak berani berjalan ke dalam jangkauan kesengsaraan surgawi. Jika tidak, itu akan membuat kesengsaraan surgawi semakin mengerikan dan ganas. Jenderal Dewa Petir Surga ke-9 tidak keberatan membunuh Dewa Iblis di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan, hukum yang diwakili oleh kesengsaraan surgawi lebih tinggi daripada hukum wilayah iblis. Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya, para dewa petir ini hanyalah manusia abadi, setara dengan 6 dewa dan 6 jenderal armor dari istana surgawi tanpa hasrat. Bahkan jika mereka berada dalam formasi, dia tidak akan peduli. Namun, dengan 7 kesengsaraan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya, masing-masing dari mereka berada dalam posisi yang tak terkalahkan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi hanya bisa menerima ujian itu secara pasif. Jika mereka mampu bertahan, mereka akan terbang ke langit dan menjadi abadi. Jika tidak, mereka akan hancur berkeping-keping, dan jiwa ilahi mereka akan hancur. Namun, benarkah demikian? Siapakah yang melakukan ujian semacam itu? Siapakah yang menghancurkan kebenaran bahwa Nuwa menciptakan manusia? Hak apa yang kamu punya untuk menghakimiku? Li Qingshan mengepalkan tangannya erat-erat dan melayangkan pukulan ke arah para dewa suku guntur yang berada jauh di atas. Iblis kera yang memancing bulan menembus kehampaan, namun ia mengabaikan para dewa guntur dan meninju Jenderal Dewa Guntur Surga ke-9. Jenderal Dewa Petir Surga ke-9 mengerutkan kening dan tidak menghindar. Sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya dan memancarkan cahaya ilahi yang samar untuk memblokir pukulan itu. Cahaya ilahi ini tidak hanya dibentuk oleh kekuatan ilahinya, tetapi juga didukung oleh kekuatan iman. Sebagai dewa yang saleh dari pengadilan surgawi, ia memiliki patung yang tak terhitung jumlahnya di kuil-kuil dan disembah oleh orang-orang dari seluruh dunia. Cahaya ilahi ini hampir tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipecahkan. Merusak, setan sapi bergetar dan menghancurkan kehampaan. Kehampaan itu bergetar miliaran kali dan menghancurkan cahaya ilahi. Pukulan itu mendarat di wajah Jenderal Dewa Petir Surga ke-9. Umum, ekspresi 36 Dewa Petir berubah. Ekspresi mereka sangat buruk sehingga seolah-olah mereka telah dipukul di wajah. Adegan ini terlalu mengejutkan bagi mereka, dan mereka hampir lupa untuk bergabung untuk melawan Li Qingshan. Kepala Jenderal Dewa Petir Surga ke-9 terangkat tinggi ke udara. Dia tercengang. Sudah berapa tahun sejak seseorang dapat menyakitinya? Atau lebih tepatnya, dengan statusnya, tidak ada yang berani menyerangnya. Aliran darah mengalir dari hidungnya. Dia menyentuhnya, dan tangannya merah padam. Kepalanya masih bergetar hebat, dan dia tidak tahu bagaimana menyusun kata-katanya. Beraninya kau, bagaimana kau? Jadi, bahkan para dewa pun berdarah. Li Qingshan mencibir. Dasar bodoh, kau tidak berada dalam aturan kesengsaraan surgawi. Di wilayah ini, semua pertempuran pada hakikat adalah pertempuran aturan, yang disebut pertempuran dao besar. Hanya ketika dao besar tidak dapat menentukan siapa yang lebih unggul, barulah mereka dapat berbicara tentang pertarungan. Sebagai inkarnasi dari langit iblis, Li Qingshan memiliki otoritas tertinggi di domain iblis. Namun, ia dibatasi oleh kultivasinya dan tidak dapat menekan dewa iblis seperti Qiongqi. Bagaimanapun, dewa iblis juga memiliki wewenang tinggi dan merupakan pengendali aturan domain iblis. Meskipun dewa petir tidak kuat, biasanya hanya manusia abadi biasa, otoritas sementara mereka bahkan lebih besar daripada Li Qingshan karena kesengsaraan surgawi. Mereka pada dasarnya tidak terkalahkan. Kultivasi Jenderal Dewa Petir Surga ke-9 jauh lebih hebat daripada dewa petir, tetapi justru karena inilah ia tidak dapat menyatu dengan kesengsaraan surgawi. Ia hanya dapat turun sebagai individu, dan ia juga bukan pengendali aturan domain iblis seperti dewa iblis Qiongqi. Sebaliknya, ia ditekan oleh aturan domain iblis, yang langsung memberinya tamparan di wajahnya. Begitu mereka ditekan pada tingkat hukum, bahkan dewa sejati pun tidak lebih dari itu. Bagaimana dengan kekuasaan? Kekuatan yang dimiliki seorang dewa hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan kekuasaan iblis yang tak terbatas. Dan, apa gunanya iman jika dibandingkan dengan kebencian dan kemarahan yang telah dikumpulkan kaum iblis selama jutaan tahun? Jenderal Dewa Petir Surga ke-9 kembali sadar dan berkata dengan marah, bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Bang, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia kembali mendapat pukulan di wajahnya. Dewa Petir macam apa kau ini? Ayo, ayo, ayo.
Aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Li Qingshan melancarkan pukulan demi pukulan ke arah Jenderal Dewa Petir Surga ke-9. Berdasarkan prinsip bahwa ia harus memukul wajah seseorang, ia menyambut wajahnya dengan setiap pukulan. Tak lama kemudian, wajah Jenderal Dewa Petir Surga ke-9 membengkak. Rambutnya acak-acakan, dan dia dalam kondisi yang mengerikan. Dia tidak lagi memiliki sikap yang mengagumkan seperti yang baru saja dia miliki. Bahkan para dewa dan setan yang memperhatikan kejadian itu pun merasakan wajah mereka sakit. Chapter 1618. Jika dewa iblis lain, mereka mungkin takut dengan kekuatan Li Qingshan dan memikirkan cara untuk membunuhnya. Namun, Qiongqi tidak akan pernah melakukan itu, karena dia adalah seorang pemburu hal baru. Dia membenci semua aturan dan etiket yang biasa dia lakukan. Baik dan jahat, benar dan salah, tinggi dan rendah, jika itu bukan pendapat orang biasa, itu akan menjadi kata-kata munafik dari para dewa dan Buddha yang suci. Itulah sebabnya dia membuat sumpah darah sungai Nether dengan Li Qingshan, meskipun dia tidak harus mengambil risiko apapun sebagai dewa. Sekarang Dewa Iblis menghajar Dewa Sejati, bagaimana mungkin dia tidak tertawa kegirangan? Bahkan jika dia akan dipukuli seperti ini, mungkin, itu juga menarik, hahaha. Di tengah kumpulan petir yang tak berujung di langit, 36 Dewa Petir tampak gelisah saat mereka terus memukul genderang emas dan melambaikan palu mereka. Ribuan baut petir turun dari langit dan membombardir Li Qingshan dengan ganas. Kulit Li Qingshan sudah hangus, dan rambutnya yang merah berubah menjadi abu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Hanya mata merahnya yang bersinar dengan cahaya neon saat dia menatap Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9 dan memukulinya dengan keras. Tentu saja, lawannya adalah Dewa Sejati. Bahkan jika dia dibatasi oleh aturan domain iblis, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Namun, Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9 merasa sangat terluka. Ini keterlaluan. Dengan suara gemuruh, kilat yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan tubuhnya pun mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi Dewa Petir raksasa dan turun dari langit dengan suara ledakan keras. Kekuatan ilahinya memenuhi dunia. Tubuhnya seperti gunung yang tingginya lebih dari 10.000 kaki dan masih terus membesar. Petir yang menyala-nyala melilit seluruh tubuhnya, dan matanya dipenuhi petir. Bagian putih matanya telah menghilang, dan ia memancarkan keilahian yang tidak manusiawi. Suaranya menggelegar seperti guntur. Li Qingshan, aku sendiri tidak ingin melakukan ini, tetapi kamu mencari kematian. Tubuh Li Qingshan hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tanah di bawah kakinya meleleh karena petir, berubah menjadi lautan magma yang mendidih. Gelombang panas mendistorsi udara, dan suara guntur meredamnya. Namun, di tengah kilat dan api, senyum di wajahnya tidak berubah. Menatap Dewa Petir raksasa, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kulitnya yang hangus pecah dan terkelupas, berubah menjadi abu dalam gelombang panas dan percikan api. Tidak ada satupun bekas luka pada kulit yang baru tumbuh. Hanya tanda hitam kompleks yang menutupi tubuh Gatvian yang sempurna, yang dipenuhi dengan kekuatan yang mengamuk. Ia berdiri di lautan api, rambutnya yang sepinggang berkibar-kibar seperti api. Ia bagaikan burung Phoenix Nirwana, atau Raja Iblis Abadi. 36 Dewa Petir terkejut. Mereka telah membentuk formasi biduk surgawi agung dan terus membombardirnya. Bahkan gunung pun akan hancur dan rata, tetapi tampaknya tidak dapat melukainya sama sekali. Bahkan auranya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, auranya menjadi semakin tirani dan tirani. Sebenarnya Li Qingshan ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kekuatan yang dibawa oleh Black Sun Demon Heart terlalu besar. Seolah-olah seluruh infernal domain akan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Untungnya, dia telah menguasai Nine Transformations of Demons and Gods, dan mengeksternalisasi dunia kecil di dalam tubuhnya, mencegah dirinya meledak. Meski begitu, kekuatan ini tetap saja ganas dan sulit dikendalikan. Energi negatif yang terkandung di dalamnya, seperti amarah, dendam, dan rasa sakit, menggerogoti pikirannya setiap saat, mengubahnya menjadi alat untuk membalas dendam kepada para dewa dan Buddha di surga, monster yang penuh dendam. Tentu saja, Li Qingshan tidak akan menerimanya. Meskipun ini adalah takdir yang telah dipilihnya, dia tidak akan membiarkannya dikendalikan oleh apapun. Di satu sisi, itu adalah kemauannya yang keras kepala dan arogan. Di sisi lain, itu adalah kebencian semua makhluk hidup di infernal domain. Bukan saja pergumulan batinnya tidak kunjung reda karena ia telah memutuskan untuk menelan Black Sun Demon Heart, ia pun menjadi semakin cemas. Dalam setiap momen, miliaran pikiran lahir dan padam. Kebencian dan cinta, dewa dan setan, kekejaman dan belas kasihan, balas dendam dan pengampunan, dari masa lalu yang jauh hingga masa depan yang abadi. Raungan menghancurkan sistem pertahanan Qingshan. Itu hanya pelampiasan kecil, sedikit meredakan kecemasan. Baru setelah Dewa Sejati turun dan petir kesengsaraan jatuh, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Petir kesengsaraan dapat menghilangkan kekuatan spiritual dan membuat semua mantra dan harta karun tidak efektif. Itu adalah mimpi buruk bagi mereka yang melewati kesengsaraan. Namun, serangan itu datang tepat pada waktunya. Serangan itu sangat meringankan kekuatan mengamuknya, membuatnya lebih mudah dikendalikan. Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9, target hidup setingkat Dewa Sejati, juga bisa melepaskan kebencian dan amarah di dalam hatinya. Langit dan bumi adalah tungku perapian, dan ciptaan adalah pekerjaannya. Yin dan Yang adalah arang, dan ciptaan adalah tembaga. Ancaman rasa sakit yang ditakuti oleh orang lemah adalah pelatihan dan pemenuhan terbaik baginya. Itulah sebabnya dia tidak takut dengan kekuatan agung Jenderal Dewa Petir. Sebaliknya, dia mengejek, Dewa Agung, apakah Anda akhirnya bersedia turun sendiri? Apakah kamu siap mati di sini? Jenderal Dewa Petir meraung, lihat ke atas. Awalnya, dia hanya ada di sana untuk memberi perintah, melampaui petir dengan kendalinya atas hukum petir.
Dia tidak terlibat secara pribadi. Setelah dipukuli oleh Li Qingshan, dia benar-benar marah. Dia melangkah ke medan perang, ingin bertarung sampai mati dengan Li Qingshan. Awan kesengsaraan menggantung rendah di atas kepala Dewa Petir Raksasa, menyapu dan meluas saat dia turun. Dalam sekejap mata, awan itu menutupi ribuan mil tanah iblis, tetapi semua petir terkonsentrasi di area kecil ini. Itu bukan lagi kolam petir, melainkan lautan petir. Raungan naga terdengar dari laut dalam. Tiba-tiba, kepala seekor naga mengintip dari balik awan, tetapi ekornya melayang ribuan mil jauhnya. Seluruh tubuhnya terbuat dari kilat yang menyala-nyala, membentang sejauh ribuan mil. Li Qingshan menunjukkan ekspresi serius. Hanya mendengarkan raungan naga perkasa itu saja sudah membuatnya mati rasa, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Hukum domain iblis juga ditekan dengan kejam. Tanpa diragukan lagi, naga petir ini sudah cukup untuk menghancurkannya. Bahkan, satu serangan saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya dan menghancurkannya selamanya. Ini adalah naga surgawi Dao Agung. Saat raungan naga itu terdengar, Qiongqi benar-benar menyembunyikan auranya agar tidak menjadi sasaran. Namun, senyum di wajahnya menjadi semakin bersemangat. Kondensasi senjata petir kesengsaraan, jauh dari bentuk akhir kesengsaraan surgawi. Tentu saja, Dewa Petir juga tidak. Legenda mengatakan bahwa ketika seorang dewa mencoba menyatu dengan kehampaan dan menjalani 8 kesengsaraan surgawi, naga surgawi Dao Agung akan turun untuk menguji apakah seorang dewa memenuhi syarat untuk menjadi wakil Dao Agung. Dalam proses ini, baik itu dewa atau dewa sejati, semua hukum yang mereka kendalikan akan dihancurkan. Ini adalah ujian terakhir dan paling mematikan. Bahkan seorang dewa sejati tidak akan berani mengambil langkah ini dengan mudah. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadi raja di antara para dewa dan orang suci di antara para iblis. Jika mereka gagal, mereka akan mati, dan semua jejak keberadaan mereka akan terhapus. Keabadian apa, kekuatan ilahi apa, itu semua hanyalah mimpi. Dengan munculnya naga langit Dao Agung, 36 dewa petir menunjukkan ekspresi kesakitan. Mereka tidak dapat lagi mengendalikan petir yang begitu dahsyat, tetapi kekuatan naga itu tak tertahankan. Kesengsaraan surgawi meningkat dengan cepat dengan kedatangan Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9. Jika ini terus berlanjut, bahkan mereka akan menjadi sasaran dan semuanya akan binasa di sini. Namun, tidak ada ketidakpuasan di hati mereka. Jika tuan mereka dipermalukan, rakyat mereka akan mati. Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9 telah menderita penghinaan seperti itu, dan dia harus membalas dendam. Jenderal Dewa Petir melambaikan tangannya. Kalian semua, mundur. Planet Iblis Mars memang tidak bisa diremehkan. Ia bukan lagi sesuatu yang bisa kau ganggu. Ya Pak, 36 Dewa Petir menjawab serempak, berubah menjadi petir dan menghilang. Mereka menatap Li Qingshan sekali lagi, dan kemarahan di wajah mereka berubah menjadi ketakutan. Bahkan ada pikiran menakutkan di benak mereka. Apakah sang jenderal akan binasa di sini? Li Qingshan merasa sedikit hormat pada naga surgawi Dao Besar, karena target naga surgawi Dao Besar bukanlah dirinya, melainkan Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9. Naga langit Dao Agung adalah makhluk yang membunuh para dewa dan makhluk abadi. Ia tidak peduli apakah seseorang adalah dewa atau bukan. Bahkan para dewa dari divisi petir yang berani mengganggu ketertiban kesengsaraan surgawi harus dihukum. Jika mereka tidak dapat menghancurkan Li Qingshan tepat waktu dan mengakhiri kesengsaraan surgawi, dialah yang akan dihancurkan oleh naga surgawi Dao Besar. Dengan raungan naga, langit dan bumi berguncang. Naga surgawi Dao Agung turun, dan targetnya adalah Jenderal Dewa Petir dari surga ke-9. Dewa Petir dari 9 surga mengangkat tongkat petirnya tinggi-tinggi ke udara dan memikat naga surga dari jalan agung ke dalam tubuhnya, segera menekan hukum-hukum wilayah iblis yang dikendalikan Li Qingshan. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya semuanya memancarkan petir yang sangat cemerlang. Jika aku tidak bisa membunuhmu di sini hari ini, maka aku akan mati dengan sendirinya. Baiklah, kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Lautan lava di bawah Li Qingshan meledak dengan dahsyat. Chapter 1619. Di bawah pengawasan para dewa dan setan, petir dan api dilepaskan tanpa henti. Jenderal Dewa Petir diselimuti petir dan bergoyang hebat. Kemudian, dia berdiri kokoh di langit. Bayangan naga melingkarinya, terus-menerus melahapnya dan pada saat yang sama dimanfaatkan olehnya. Li Qingshan telah menghilang. Naga surgawi Dao Agung menekan hukum-hukum wilayah iblis yang dikuasainya dalam sekejap. Kemudian, hukum itu benar-benar menghancurkannya, hampir membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli kemampuan mistik atau mantra dharma apapun, bahkan nirvana milik Phoenix, itu sama sekali tidak berguna. Petir itu menyambar ribuan kali dalam sekejap. Bahkan jika dia terlahir kembali 100 kali, dia tetap akan dihancurkan 100 kali. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Jenderal Dewa Petir. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa bintang iblis tidak akan mati semudah itu, tetapi masih jauh di luar dugaannya bahwa akan begitu sulit untuk menghadapinya. Bintang merah di langit terus bersinar. Setelah terbunuh, Li Qingshan malah menjadi ada di mana-mana, menyebarkan bintik-bintik kesadarannya dan menguburnya jauh di bawah tanah. Apakah kamu ingin menghindari ini? Bermimpilah. Petik 2. Jenderal Dewa Petir tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Ia memegang gada petir dengan kedua tangan dan menusukkannya ke tanah. Ledakan, gunung berapi meletus, petir menyambar langit, dan lava mengalir. Tanah berguncang seakan-akan akan hancur. Gunung berapi muncul, dan ribuan sungai api mengalir. Langit dipenuhi awan kesengsaraan, yang diterangi oleh sungai-sungai lahar. Langit tampak terbakar. Di ujung cakrawala, awan api dan lautan api menyatu. Tidak mungkin lagi membedakan batas antara langit dan bumi.
Pemandangan yang bagaikan kiamat ini menyebabkan para dewa dan setan yang menyaksikannya sedikit gemetar. Dewa Iblis Kyongki begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Apakah ini pertanda datangnya malapetaka besar? Dewa petir raksasa yang telah diubah oleh Dewa Petir 9 surga berlutut dengan satu kaki di tengah lautan api. Dengan tongkat petir di tangannya sebagai pusatnya, cincin petir melonjak melalui tanah, memusnahkan bintik-bintik kesadaran Li Qingshan. Dia ingin melenyapkannya sepenuhnya, tetapi lebih banyak kesadaran muncul dari kedalaman bumi yang tak berujung. Namun di tengah lautan api yang bergejolak itu, masih ada kepingan tanah suci yang masih utuh, belum dilahap lahar ataupun terbakar api. Dengan demikian, bintik-bintik kesadaran muncul dari kedalaman bumi dan berubah menjadi benih. Mereka menembus kerak bumi dan tumbuh satu demi satu. Tunas muda tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, bunga kuning kecil mekar dan buah hijau terbentuk. Bunganya layu, dan buahnya membengkak seolah-olah menggelembung. Ada pola-pola hitam pada kulit hijaunya, dan ternyata itu adalah semangka besar. Dengan suara retakan, semangka itu terbelah, dan Li Qingshan yang mungil dan telanjang keluar dari dalamnya. Ia berkata, jangan cemas. Hanya setelah beberapa waktu, bunga-bunga akan mekar di musim semi dan buah-buahan akan tumbuh di musim gugur, dan ketika melon sudah matang, tangkainya akan jatuh. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sambaran petir menyambar dan melenyapkannya bersama tanaman melon itu. Namun, pada saat yang sama, Li Qingshan yang lebih mini keluar dari semangka, melon musim dingin, labu, lufa, labu siam, dan melon lainnya. Begitu Li Qingshan bertukar pukulan dengan Dewa Petir dari langit ke-9, dia tahu mustahil baginya untuk melawannya secara langsung. Tanpa peningkatan hukum nomologis domain iblis, Dewa Petir dari surga ke-9 dapat menekannya hanya dengan kekuatan ilahinya. Ditambah dengan naga surgawi Dao Agung, itu tidak bisa disebut pertempuran. Itu adalah pembantaian sepihak. Jika begitu, aku akan membiarkanmu membunuhku. Maka, ia menyebarkan pikirannya ke seluruh bumi. Ini bukan teknik cloning. Satu bunga, satu dunia. Setiap benih mengandung seluruh keberadaannya, dan semuanya memiliki keinginannya sendiri. Bam! Sebuah buah delima meledak, dan ratusan miniatur Li Qingshan muncul. Masing-masing berukuran sebesar biji delima, dan mereka dapat menunggangi semut. Li Qingshan mini ini tidak punya waktu untuk tumbuh, dan mereka jauh lebih lemah daripada klon normal. Hal ini dapat dilihat dari ukuran mereka. Sebagai perbandingan, meskipun Dewa Petir raksasa setengah berlutut di tanah, dia tetaplah sebuah gunung yang tidak dapat diatasi. Li Qingshan mini hampir tidak dapat melihat puncak gunung meskipun leher mereka hampir patah. Namun, mereka tetap tampak bangga dan berteriak pada Dewa Petir raksasa. Datang dan bunuh aku, idiot. Hukuman surgawi. Dewa Petir dari langit ke-9 meraung, dan miliaran sambaran petir menyapu bumi. Semua Li Qingshan terbunuh oleh petir, dan semua tanaman menjadi abu. Namun, dalam sekejap mata, tunas-tunas hijau tumbuh kuat, dan berbunga. Satu persatu, Li Qingshan melompat keluar dan berteriak kepada dewa dengan suara-suara kecil mereka. Mereka semua hanya memiliki masa hidup yang pendek, bahkan lebih pendek dari lalat capung yang lahir di pagi hari dan mati di sore hari. Seperti percikan api, mereka akan padam. Namun, akan selalu ada kehidupan baru yang lahir dari tanah ini. Kebakaran hutan tidak dapat dipadamkan, dan kehidupan akan terlahir kembali bersama angin musim semi. Kilin Dao tidak ada habisnya. Sang Dewa Petir raksasa meraung dan tanpa ampun ia membantai dengan brutal. Pikiran 9 dewa jahat saling terhubung. Setelah beberapa saudara mereka meninggal, keinginan mereka pun runtuh. Namun, pada saat ini, Li Qingshan telah mengalami miliaran kematian, dan itu semua adalah kematiannya sendiri. Tidak ada pengganti, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa bertahan dalam diam, menanggung teror dan rasa sakit yang tak berujung, seperti domain iblis ini, domain iblis ini. Kematian tidak dapat dihindari, dan penderitaan tidak akan pernah berakhir. Li Qingshan yang baru lahir perlahan berhenti berteriak. Mereka lahir tanpa suara, dan meninggal tanpa suara. Mereka bahkan berhenti menatap Dewa Petir raksasa, dan menundukkan kepala karena putus asa. Bahkan penampilan mereka sudah sangat menurun, tetapi mata mereka tetap teguh seperti sebelumnya. Sekalipun mereka lahir sesaat, mereka akan mati seketika. Dengan percikan ini, mereka menerangi noda kegelapan. Tanpa disadari, sang Dewa Petir raksasa pun berhenti meraung, dan hanya membantai dengan kaku. Kehidupan dan kematian berputar di antara langit dan bumi, guntur dan api berulang. Jelas sekali sangat berisik, tetapi ada keheningan yang aneh, seolah-olah itu adalah pengorbanan hikmat untuk surga, atau pemakaman hikmat. Langit dan bumi memudar karenanya. Li Qingshan menggunakan dirinya sendiri sebagai korban, mempersembahkan daging, darah, dan jiwanya ke surga, dan Dewa Petir raksasa menjadi korban utamanya. Dewa Petir dari langit ke-9 menyegel dirinya dalam peti mati, dan secara bertahap dikelilingi oleh keheningan bumi yang mendalam, sementara Li Qingshan yang mungil menjadi pelayat. Para dewa dan iblis semuanya terdiam. Bahkan Dewa Iblis Kyongki, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, membelalakan matanya seolah-olah dia sedang linglung. Tiba-tiba, hatinya sedikit goyah. Jika prolognya saja begitu mengejutkan, apakah aku benar-benar ingin melihat pemandangan ajaib kesengsaraan besar langit dan bumi? Dewa Petir dari langit ke-9 tiba-tiba merasa sedikit lelah. Naga langit Dao Agung yang telah ia tuntun ke dalam tubuhnya semakin sulit dikendalikan. Perasaan yang sudah lama tidak dirasakannya menyebar di hatinya. Ia menyadari bahwa itu adalah kematian yang sudah dekat. Dahulu kala, ia telah menahan perasaan ini siang dan malam, tetapi setelah menjadi dewa sejati dan dewa sejati, ia tidak pernah merasakan ancaman seperti itu lagi. Menunduk menatap jutaan Li Qingshan, dia tiba-tiba bertanya, gila dan bodoh. Tahukah kamu apa arti tindakanmu?
Jutaan Li Qingshan mengangkat kepala mereka dan menjawab dengan acuh tak acuh, kekacauan, perang, kematian, kehancuran. Singkatnya, semua kemalangan akan terjadi. Tidak seorang pun akan mendapat manfaat dari ini, bahkan Anda. Tidak seorang pun akan mendapat manfaat dari ini, bahkan saya. Tetapi kamu masih ingin melakukannya. Tetapi saya masih ingin melakukannya. Raja Iblis dilahirkan bukan untuk membawa kebahagiaan bagi masyarakat dunia. Dewa petir dari langit ke-9 tersenyum getir. Sepertinya ini lebih berarti bagimu. Berarti, jutaan Li Qingshan menatap ke langit. Dengan suara ledakan, naga surgawi Dao Agung keluar dari tubuhnya dan kembali ke langit. Awan kesengsaraan pun sirna, dan bulan terang pun pecah. 7 kesengsaraan surgawi berakhir di sini. Warna hijaunya menyebar dengan cepat, menutupi lautan api dan merambat ke tubuh dewa petir raksasa. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti patung. Dia mendesah. Dahulu kala, aku juga manusia biasa. Di atas 9 langit, sebuah bintang tiba-tiba jatuh dari langit. Semua orang di alam semesta dapat melihat ekornya yang menyala-nyala mengikuti di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah bintang merah terbit perlahan. Chapter 1620. Di 3000 dunia dan 6 jalan reinkarnasi, semua kultivator melihat bintang merah yang tiba-tiba muncul dan secara naluriah merasakan gelombang ketakutan. Tanda yang tidak menyenangkan ini terlalu kuat. Bahkan mereka yang tidak tahu ramalan sama sekali dapat merasakannya samar-samar. Bintang iblis telah muncul, para dewa telah tumbang, dan malapetaka telah tiba. Di tanah iblis yang luas, tubuh seperti gunung dari Jenderal Dewa Petir dari 9 surga sepenuhnya tertutupi warna hijau. Dari jauh, dia tampak seperti patung batu yang telah mengalami perubahan hidup dan tertutupi lumut. Di bawah sinar bulan yang redup, setangkai bunga kecil mekar dengan tenang dalam warna hijaunya, mengembuskan sedikit wangi. Dalam sekejap, ribuan bunga indah bermekaran, layu, dan berbuah. Ribuan Li Qingshan muncul dari buah itu dan bersama-sama mengangkat kepala, menatap bintang milik mereka. Alkisah, pemuda yang ingin menjadi bintang akhirnya mewujudkan keinginannya. Ribuan emosi yang tak terlukiskan bergolak di dadanya. Apakah semua kerja kerasnya terbayar? Apakah semua kerja kerasnya terbayar? Mungkin ini bukan kisah yang inspiratif. Jika dia menceritakan kisah ini kepada penggembala sapi saat itu, dia mungkin tidak akan menempuh jalan ini sama sekali. Barangkali dia tidak akan menempuh jalan ini sama sekali, dan lebih memilih menjadi tiran lokal di 9 wilayah. Barangkali dia akan ragu-ragu dan tidak terlalu berjuang, dan menjadi lebih bertekad. Siapa yang tahu? Li Qingshan tersenyum. Karena dia telah memilih jalannya, dia telah memikul nasibnya. Mengapa dia harus peduli dengan untung ruginya? Pada saat ini, bayangan hitam besar turun dan menutupi bulan di langit. Dewa Iblis Qiongqi berubah wujud menjadi wujud aslinya, seekor binatang iblis ganas yang tampak seperti harimau bersayap. Matanya bersinar merah saat ia menatap Li Qingshan dengan jahat. Harus kukatakan, penampilanmu mengejutkanku. Bahkan bisa dibilang aku terkejut. Aku bahkan agak ragu apakah aku seharusnya membiarkan malapetaka ini datang. Jangan lupakan taruhan kita. Sekarang adalah saat terlemahmu. Aku tidak akan bersikap belas kasihan. Dewa Iblis Qiongqi menjilati taringnya. Jika aku membunuhmu, apakah aku akan menjadi pahlawan besar yang menyelamatkan alam semesta? GK. Petik 2. Tentu saja, saya tidak lupa. Akibatnya, Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku baru saja mengirim dewa sejati, dan yang lain langsung melompat keluar. Jalan ini sungguh berbahaya. Aku tidak bisa bersantai bahkan setelah menjadi dewa. Dewa Iblis Qiongqi tidak berbohong. Ini memang saat terlemahnya. Meskipun ia berhasil melewati kesengsaraan surgawi ke-7, ia juga terluka parah. Di bawah serangan naga surgawi Dao besar, ia berada di napas terakhirnya dan butuh waktu lama untuk pulih. Tanpa kultivasi, tidak akan ada kekuatan. Namun, kultivasi tanpa kekuatan tidaklah cukup. Sekarang, semua kemauan, semua benih, telah berbunga dan menghasilkan buah. Jika mereka semua hancur, mereka juga akan mati. Qiongqi, jika kau berani melakukan ini, aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Raungan marah Dewa Iblis Taoti mengguncang angkasa, bergema dari dunia Iblis Taoti yang jauh. Dia masih bertekad untuk bertarung dengan Li Qingshan. Setelah itu, suara beberapa Dewa Langit terdengar. Mereka membujuknya dengan lembut atau mengancamnya dengan keras untuk mencegah Dewa Langit Qiongqi. Penampilan Li Qingshan tampaknya telah mendapatkan pengakuan. Atau mungkin Dewa Iblis sudah lelah dengan kebejatan yang tak berujung di wilayah infernal dan tidak sabar untuk mengubah segalanya, bahkan jika mereka mati karenanya. Cih, inikah pesona Raja Dewa Iblis? Lihat, nak, mereka tidak sabar untuk menjadi antekmu. Tapi aku tidak suka menjadi anjing seperti mereka. Dewa Iblis Qiongqi sama sekali tidak peduli. Dia tidak mendengarkan nasihat itu dan juga tidak merasa terancam. Dia mendekati Li Qingshan selangkah demi selangkah, aura pembunuhnya semakin kuat. Niat membunuh yang dinginnya mengunci semua orang yang hadir. Kepribadiannya yang aneh dan ingin tahu selalu ingin mengacaukan segalanya dan melihat apa yang akan terjadi. 12 Dewa Iblis membagi wilayah infernal dan mengendalikan hukum yang berbeda. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk saling mengancam keberadaan satu sama lain. Ini juga merupakan prasyarat bagi mereka untuk duduk dan membahas masalah-masalah penting. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat segera menyelamatkan Li Qingshan. Dia masih berjuang sendirian, dan kelelahan. Saya sangat bersyukur mereka masih menjadi pejuang. Mereka masih mendambakan pertempuran dan belum sepenuhnya rusak moralnya. Kamu, di sisi lain, akan menjadi anjing yang baik. Li Qingshan dengan santai melontarkan ejekan. Mati. Dewa Iblis Qiongqi menerjang, sayapnya langsung menutupi langit. Niat membunuhnya mengunci Li Qingshan saat ribuan tentakel tajam melesat keluar dari tubuhnya.
Li Qingshan mengeluarkan sebuah token dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu mengarahkannya ke langit. Itu adalah token relokasi gunung. Seketika angin bertiup kencang dan awan-awan pun bergulung-gulung. Hantu Mountain Moving Sage muncul di awan sambil meraung marah seperti singa. Dia langsung mengejutkan Demon God Kyongki, menyebabkannya membeku di udara. Tidak hanya berisi kekuatan ilahi Mountain Moving Sage, tetapi juga berisi kemarahan kehendak domain infernal. Dengan kata lain, itu adalah kemarahan Li Qingshan. Itu benar-benar menekan Demon God Kyongki pada tingkat nomologis. Tentu saja, itu saja tidak cukup. Dia masih butuh kekuatan yang sesungguhnya. Token relokasi gunung di tangan Li Qingshan tiba-tiba turun sambil mengarahkannya ke Gunung Qingqi dan memberi perintah. Gunung, kemari. Gunung Qingqi runtuh, menghantam tubuh Dewa Iblis Kyongki dengan keras. Tanah bergetar saat debu mengepul ke langit. Disertai serangkaian guntur. Jika didengarkan dengan saksama, itu adalah suara tulang yang hancur. Gunung Qingqi tentu saja bukan gunung biasa. Gunung itu dibangun oleh sarang Dewa Iblis Kyongki dengan kekuatan ilahinya. Agar dapat menahan beban gunung tersebut terus disempurnakan. Retakan-retakannya diisi dengan logam cair, sehingga tampak seperti gunung logam. Gunung itu luar biasa megah. Tingginya jauh lebih tinggi dari 3 gunung yang diberikan oleh Sang Sage pemindah gunung kepadanya. Tentu saja, beratnya juga jauh lebih berat. Setidaknya 100 kali lebih berat. Dengan itu, seluruh tubuh Dewa Iblis Kyongki hancur menjadi tumpukan bubur. Sebagian besar tulangnya hancur dan organ-organnya berantakan. Mereka tenggelam dalam tanah karena semua kekuatan ilahinya ditekan. Seperti kata pepatah, Anda menembak kaki Anda sendiri, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Karena saya sendiri yang memurnikan gunung itu, tentu saja saya harus membawanya di punggung saya. Meskipun dia memiliki token relokasi gunung, dia paling-paling hanya bisa menumbangkan Gunung Qingqi. Tidak mungkin dia bisa mengendalikannya begitu saja dan menggunakannya untuk menekan tiran lokal seperti Kyongki. Namun, setelah menelan Black Sun Demon Heart dan melewati 7 Heavenly Tribulations, mencapai ranah pemurnian jiwa untuk kembali ke kehampaan, ia telah menjadi penguasa sejati wilayah Vien. Ia adalah naga kuat yang menguasai segalanya dan menekan segalanya. Dia memiliki otoritas tertinggi atas semua gunung dan tanaman di wilayah Vien. Bahkan gua tempat tinggal Dewa Iblis pun harus berada di bawah kendalinya. Dengan hukum, dia tidak perlu khawatir kekurangan kekuasaan. Kyongki, aku telah menumbangkan Gunung Qingqi. Kau kalah. Dalam kehampaan, sungai Styx berwarna darah mengalir sebagai jaminan akhir taruhan. Raungan marah Dewa Iblis Kyongki terdengar dari kaki gunung. Tidak, aku tidak kalah. Bagaimana sungai bisa menahan aku? Li Qingshan mengerutkan kening. Sungai Styx yang mengalir di kehampaan tiba-tiba berhenti dan berangsur-angsur memudar, seolah-olah tidak pernah ada. Sumpah darah sungai Styx telah dihapus. Li Qingshan segera menyadari bahwa Kyongki pasti telah berbuat curang ketika mereka mengucapkan sumpah saat itu, sehingga dia terhindar dari hukuman kegagalan. Seperti yang diajarkan kepala sapi Ahpang kepada Letian, jika kekuatannya sama sekali tidak seimbang, taruhannya tidak akan berarti apa-apa. Yang kuat akan selalu punya cara untuk mengingkari janji, dan Dewa Iblis yang jahat dan kacau tidak punya integritas sejak awal. Kalau dia berpikiran akan menang dengan menumbangkan Gunung Qingqi, pasti dia akan kena tamparan di wajahnya pada akhirnya. Tetapi saat itu dia belum cukup kuat dan tidak punya cara lain. Namun sekarang, semuanya berbeda. Sungai Styx saja tidak dapat menjamin kesetiaan dewa, jadi tidak masalah jika sumpah darah dicabut. Dewa Iblis Kyongki meraung, masih tidak mau menyerah. Auranya yang ganas memenuhi dunia. Dia berjuang keras, menyebabkan gunung berguncang dan hampir terbalik. Dia menjulurkan kepalanya dan menatap Li Qingshan. Batu-batu besar menggelinding ke kepalanya. Dibandingkan dengan kepalanya yang besar, batu-batu itu sekecil kerikil. Saat aku bebas, itu akan menjadi kematianmu. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Sambil berbicara, dia mengulurkan lengannya yang lain dan menekannya ke tanah, menopang seluruh Gunung Qingqi. Bagaimanapun, Gunung Qingqi ini telah menyatu dengan kekuatan ilahinya. Meskipun ia telah berubah dari tamu menjadi tuan rumah, ia masih memiliki kendali. Li Qingshan tersenyum dan mengeluarkan benda emas lainnya. Itu adalah mantra terang agung dengan kata-kata, Weng Manini Mi Ham, yang telah dia kupas dari gerbang kuil petir agung. Ia terbang ke udara dan tiba di depan Gunung Qingqi. Dengan suara keras, ia menghantamkannya ke tebing. Ledakan, Gunung Qingqi yang tadinya susah payah ditopang, kini tampak menjadi berlipat-lipat beratnya dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Mata Dewa Iblis Kyongki melotot. Dia berteriak dan memuntahkan seteguk darah, yang mengalir menjadi sungai darah. Dia sudah diambang kematian dan tidak lagi memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Kekuatan suci dalam tubuhnya telah sepenuhnya ditekan. Catatan 6 kata mantra terang agung itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bahkan pikirannya pun ketakutan dan dia bahkan tidak dapat berpikir untuk melawan. Apa ini? Dewa Iblis Kyongki dengan putus asa menoleh dan mencoba melihat ke atas gunung. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.